rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Wah, fokus kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat, bila perlu minum Ivit. Formula Ivit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Ivit. Dari Lapi. Energi kehidupan diambil Tuan Jungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Pagi. Sebuah mobil menghantam separator bus Transjakarta di Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Namun naas, seorang pengendara sepeda motor yang melaju di belakang mobil tak sempat menghindar dan menabrak bagian belakang mobil. Akibatnya pengendara sepeda motor ini terluka parah, saudara. Setelah mendapat pertolongan ringan oleh warga sekitar, korban pun dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula akibat seorang pengemudi mobil yang diduga tak melihat adanya pembatas jalan atau separator lajur bus Transjakarta. Tak dapat menghindar, seorang pengendara sepeda motor pun menabrak bagian belakang mobil hingga terluka parah dan bagian depan sepeda motornya ringsek. Tadi saya lagi duduk tuh di seberang ya, terus tiba-tiba ada mobil nabrak trotoar. Kejadiannya sih itu mobil Avanza, dari belakangnya itu Aerox. Nah, Aeroxnya itu nabrak belakang. Jadi posisinya Aerox itu jadi bawa rumah sakit. Orangnya, iya. Ada berapa korban? Satu orang doang motor. Sementara itu, saudara, di Jalan Raya MI Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat, sebuah mobil juga menabrak beton separator bus Transjakarta. Akibat kecelakaan, mobil sedan yang dikendarai oleh seorang perempuan ini mengalami rusak parah di bagian depan. Sementara separator bus Transjakarta hancur. Beruntung pengemudi tidak mengalami luka dan dapat dievakuasi dengan selamat dari dalam mobil. Kecelakaan diduga akibat sopir yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan Merdeka menuju Tugutani. Tidak mampu mengendalikan kendaraannya, akibatnya kecelakaan terjadi dan arus lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka menuju Tugutani sempat mengalami kemacetan. Awalnya kurang begitu paham sih, tapi kemungkinan dari sebelah sana mobil mungkin agak ngebus sih kalau dilihat dari kondisi mobil kayak gitu. Jadi dari sana langsung mau ambil ke kiri, di belakang ada mobil merah gitu. Jadi mungkin mau ke kiri nggak bisa, ngantem ke ini pembatas busway. Soalnya mobil merah juga kena itu dari depan, mobil hitamnya juga belakangnya udah kena semua. Jadi kemungkinan kena mobil belakang yang merah itu langsung ngantem ke kanan. Kecelakaan melibatkan dua sepeda motor, saudara, di ruas jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Seorang ojek online tewas di lokasi kejadian dan seorang penumpangnya kritis dibawa ke rumah sakit. Pengemudi ojol warga Bekasi bersama penumpangnya tergeletak di ruas jalan Marunda Cilincing, Jakarta Utara setelah bertabrakan dengan motor lain. Kejadian ini bermula saat korban ojek online yang sedang melintas di lokasi kejadian tiba-tiba stang motor menyenggol motor yang melaju dari arah yang sama.
Korban bersama penumpangnya terjatuh hingga terluka parah. Sedangkan pengendara motor lain yang terlibat hanya mengalami luka ringan. Diduga akibat dipicu dendam, 2 orang juru parkir diserang oleh pengemudi bajai di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Detik-detik aksi penganiayaan pun terekam kamera pemantau. Langsung bocor celurit, dia langsung lari ke sana. Rekaman kamera pemantau menggambarkan detik-detik aksi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pengemudi bajai bersama sejumlah rekannya di sebuah minimarket Sabtu sore. Meski sempat melakukan perlawanan, namun kedua korban tak berdaya saat pelaku menyerang dengan menggunakan senjata tajam hingga ke dalam area minimarket. Warga sekitar yang mengetahui aksi brutal tersebut langsung berupaya menolong kedua korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Langsung bocor celurit, dia langsung lari ke sana. Belum diketahui pasti pemicu pelaku nekat menyerang 2 orang korban, namun sebelum aksi penganiayaan tersebut, salah seorang pelaku sempat terlibat keributan dengan korban. Kasus penganiayaan ini masih dalam penanganan unit reskrim Polsek Kemayoran. Sementara 2 orang korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sejumlah warga mengalami luka-luka akibat terjatuh dan terinjak saat berebut tumpeng alpukat di Jombang, Jawa Timur. Dua warga dibawa ke Puskesmas Wonosalam untuk mendapatkan penanganan medis akibat saling dorong saat berebut tumpeng raksasa yang berisi 2024 kg buah alpukat. 2 warga lainnya mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan pertolongan pertama dari tim medis yang disiagakan. Tumpeng raksasa ini merupakan sedekah warga sebagai rasa syukur atas melimpahnya panen buah alpukat tahun 2024. Saudara, hanya gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di Kota Batam, Kepulauan Riau, tega menganiaya istrinya. Tidak terima dianiaya, korban melaporkan sang suami ke Polsek Batu Aja. Penyebab korban dianiaya karena perbedaan pilihan capres. Sang suami tersulut emosi saat mengetahui istrinya berbeda pilihan capres. Berselang 1 hari pencoblosan, sang suami mendatangi korban yang pada saat itu sedang bekerja di sebuah toko. Sang suami lalu melakukan penganiayaan dengan memukul di bagian kepala korban. Karena mendapatkan tindakan kekerasan dari sang suami, akhirnya korban melaporkan pelakuan suaminya ke pihak kepolisian. Yang dilaporkan terkait perbedaan pendapat pemilihan paslon presiden. Melalui keterangan dia dipukul di bagian belah kepala beberapa kali. Ini semata-mata karena beda pilihan paslon? Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Cuman pada saat yang kejadian ini dia bilang kok perkara sepele ini sampai dipukul, maka dia melaporkan. Seorang bendahara panitia pemungutan suara PPS di Kelurahan Batu Piring, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menggunakan uang honor petugas KPPS sebesar Rp115 juta sebagai modal untuk judi online. Setelah sempat kabur ke Tanjung, Kabupaten Tabalong, bendahara panitia pemungutan suara Kelurahan Batu Piring berhasil ditangkap polisi. Dari penggeledahan polisi, dari total Rp115 juta hanya tersisa Rp17 juta. Pelaku mengaku uang honor itu digunakan untuk judi online. Kasus ini terungkap setelah 126 petugas KPPS mengadu ke kantor kelurahan karena belum menerima honor setelah bertugas hingga dilakukan mediasi untuk mencari solusi. Kelompok PPS dan setiap PPS itu didampingi PPS nanti akan mengikuti pleno di setiap kecamatan. Nah, kita berharap
dengan kasus ini cepat selesai, maka setiap ketua TPS di Batu Piring ya, di Kelurahan Batu Piring itu bisa dengan hati yang tenang mengikuti pleno di tingkat kecamatan. Usai jeda saudara, kami akan ajak Anda ke Pantai Owang, objek wisata pantai yang memesona yang berada di Dusun Owang, Maluku Tengah. Dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral begitu, Prof? Dugaan kebocoran data dari situs KPU itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada temuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Syahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung perla dari bahan alam, juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Nail. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, beragam cara agar para generasi muda memahami sejarah daerah. Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, para siswa SMK Muhammadiyah memilih mendatangi salah satu situs peninggalan sejarah, yakni museum yang juga disebut Keraton Sambaliung, untuk memenuhi tugas sekolah. Bangunan megah yang memiliki nilai estetika ini sudah ada sejak tahun 1810, yakni Keraton Sambaliung. Sultan pertama yang memimpin kerajaan saat itu yakni Sultan Alimuddin atau Raja Alam.
Setelah berdiri selama 1,5 abad, masa pemerintahan Keraton Sambaliung ini berakhir pada tahun 1960, di mana sultan terakhir yang menjabat adalah Sultan Muhammad Aminuddin. Tak heran, pelajar di Berau bisa mengunjungi museum ini untuk mengetahui sejarah kerajaan di Berau. Kali ini, para pelajar SMK Muhammadiyah Berau ini mendapatkan edukasi langsung dengan pengelola museum. Para siswa yang ditugaskan ini akan mengelilingi bangunan keraton. Mereka tidak saja mendengar cerita, tetapi juga melihat benda peninggalan sejarah, serta bisa merasakan sensasi suasana seperti berada dalam ruang kerajaan di masa lalu. Para pengunjung pun dapat melihat secara langsung benda-benda yang menjadi peninggalan kesultanan, mulai dari foto raja, tempat tidur, peralatan makan, guci, dan beragam benda sisa peninggalan lainnya. Uniknya, museum ini juga terdapat buaya yang diawetkan berukuran besar yang menjadi penambah daya tarik pengunjung. Ya, Keraton Sambaliung yang kami kelola sekarang itu ya di keratonnya istananya Sultan Muhammad Aminuddin, raja terakhir dari kerajaan Sambaliung, yang beliau bertata tahun 1902 sampai wafatnya 1960. Dan beliau sempat menjadi kepala daerah istimewa tahun 55. Ya sudah. Apa yang dilihat? Buaya sih. Oh, buaya. Paling soalnya besar juga buaya. Nah, selain itu ada benda-benda yang menarik menurutmu? Ritual pelajar ini. Ini dalam rangka apa datang ke keraton? Tugas sejarah. Tugas sejarah ya. Iya, dokumentasi. Saya jadi bisa tahu tentang sejarah Sambaliung kan. Soalnya saya dari Samarinda. Bagi Anda yang sedang berada di Kabupaten Berau dan ingin berwisata edukasi, Museum Keraton Sambaliung ini bisa menjadi pilihan keluarga atau sahabat. Saat di hari Sabtu dan Minggu, keraton ini selalu ramai dikunjungi. Pradika Danang, Jasmine Jafar, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur. Saudara, kami akan ajak Anda ke Pantai Owang, objek wisata pantai yang memesona yang berada di Dusun Owang, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Dengan view Laut Banda, pantai ini layak untuk dijadikan lokasi melepas penat. Semilir angin berembus dari Laut Banda, ombak bergulung pelan memecah bibir pantai Dusun Owang, Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Anak-anak terlihat menikmati pesona alam dengan bermain bersama di bibir pantai, sembari menikmati hamparan airnya yang jernih. Keindahan alam yang sangat memesona menjadi dambaan pengunjung yang memenuhi area Pantai Owang. Pantai ini tidak begitu terkenal seperti pantai lainnya di Pulau Ambon, namun ternyata menyimpan pemandangan yang sangat memesona. Dija bersama rekan kerjanya yang baru mengetahui lokasi ini memilih berakhir pekan dan merasakan sendiri pesona indahnya bibir Pantai Owang. Pantainya bagus, view-nya juga dapat, sama suasananya juga ya. Di sini datang sama teman-teman sendiri atau gimana? Sama rekan-rekan kerja karena weekend Pak. Paling waktu weekend. Paling sering kesini atau baru pertama kali? Oh, baru pertama kali, berkesan indah. Baru pertama kali suasana pantai juga bagus. Dapat info dari mana kalau ada lokasi di sini? Oh, dari info dari teman ke teman lah. Katanya sih di sini bagus untuk kami kan anak-anak spot-spot foto. Untuk sampai di pantai ini bisa ditempuh 45 menit dari pusat kota Ambon. Suasananya yang masih alami dengan pepohonan yang rimbun menambah makin eksotisnya Pantai Owang. Erdi Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pantau terus rekapitulasi pemilu di Kompas TV.
Jaga kesehatan dan selalu jalani gaya hidup sehat. Saya Faji Satrio. Dan saya Desi Fiftina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral, begitu, Prof? Dugaan kebocoran data dari situs KPU itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dua pekerja tewas tertimpa material longsor pondasi sungai setinggi 30 meter di Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat. Sedikitnya, saudara, ada 6 orang penyelenggara pemilu 2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur jatuh sakit saat menjalankan tugas pemilu. Seorang bendahara panitia pemungutan suara PPS Kalimantan Selatan membawa kabur uang honor petugas KPPS untuk bermain judi online. Beberapa hari pasca hari pemungutan suara, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana pada hari Minggu malam. Menanti hasil resmi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum, 3 calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024 kian meneliti juga mengumpulkan bukti jika ada kecurangan. Tidak hanya itu, selain sibuk kumpulkan bukti, ada juga yang sibuk berkonsolidasi. Lalu seperti apa gerak para capres menanti hasil pemilu di KPU? Kami hadirkan dalam perbincangan di Sapa Indonesia pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda di hari ini, hari Senin 19 Februari 2024. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya Radi Saputro. Ini beberapa hari setelah pencoblosan dan sekarang masuk masa penghitungan suara di KPU. Ini penghitungan suaranya sempat tertunda, Dis. Katanya sempat di-hold dulu ya? Betul, karena ada error katanya di sistem rekapitulasi atau Sirekap yang diselenggarakan di KPU untuk tiap kecamatan. Nah, ini katanya memunculkan kecurigaan dari para tim ses, terutama 01 dan 03 tentu saja, karena mereka ini untuk sementara masih ketinggalan lah ya dari penghitungan suara capres nomor urut 2. Nah, ini nanti kita bahas apakah memang kecurigaan-kecurigaan ini memunculkan
hasil pemilu yang berbeda atau tidak, tapi sepertinya sih tidak akan terlalu signifikan ya. Yang juga menjadi sorotan lain adalah soal bagaimana kemudian tidak hanya soal penghitungan suara yang kemudian masih harap-harap cemas baik itu 01, 02 dan juga 03 karena kita masih menunggu keputusan resmi atau penghitungan resmi dari KPU Republik Indonesia 20 Maret 2024. Yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana kemudian masing-masing kubu ini sudah mulai bisa dikatakan berkonsolidasi. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo yang kemarin malam ini mengundang secara resmi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke istana. Pertemuan ini dilakukan secara empat mata beberapa hari setelah hari pencoblosan. Apakah kemudian ada tawaran-tawaran koalisi untuk kembali ke pemerintahan atau seperti apa? Kita nggak tahu ya kan? Ya, Pak Surya Paloh nyesel gitu ya. Wah, tahu gitu saya tetap gabung sama Pak Jokowi gitu. Tapi atau ada di balik itu ada yang lebih genting lagi gitu. Maksudnya ada yang ingin dibicarakan terkait saat ini kan ramai-ramai ada tudingan begitu kecurangan pemilu. Apakah nanti juga yang dibicarakan soal itu kita tidak tahu. Nanti sama-sama juga akan kita bahas di Sapa Indonesia Pagi. Akan mengundang juga, kita akan mencoba mengundang dari Partai Nasdem ya, untuk bisa membeberkan apa sebenarnya isi pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Presiden Joko Widodo. Nah itu tadi jadi bahasan di topik utama kita hari ini, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga gerak-gerik capres-cawapres dan juga partai-partai koalisinya di saat ini masa penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum. Kita akan bahas sama-sama di Sapa Indonesia Pagi. Tapi ada beberapa peristiwa di pagi hari ini yang akan kita sampaikan informasinya, salah satunya yang ini saudara. Sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Raya MI Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat. Kecelakaan yakni mobil menabrak beton separator bus Transjakarta. Akibat kecelakaan mobil sedan yang dikendarai oleh seorang perempuan ini mengalami rusak parah di bagian depan, sementara separator bus Transjakarta hancur. Beruntung pengemudi tidak mengalami luka dan dapat dievakuasi dengan selamat dari dalam mobil. Kecelakaan diduga akibat sopir yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan Merdeka menuju Tugu tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka menuju Tugu Tani sempat mengalami kemacetan. Awalnya kurang begitu paham sih, tapi kemungkinan dari sebelah sana mobil mungkin agak ngebus sih kalau dilihat dari kondisi mobil kayak gitu. Jadi dari sana langsung mau ambil ke kiri, di belakang ada mobil merah gitu. Jadi mungkin mau ke kiri nggak bisa, ngantem ke pembatas busway. Soalnya mobil merah juga kena itu dari depan, mobil hitamnya juga belakangnya udah kena semua. Jadi kemungkinan kena mobil belakang yang merah itu langsung ngantem ke kanan. Saudara, dua kelompok remaja menggunakan senjata tajam terlibat tawuran di Jalan Raya Hankam, samping Jalan Tol Jor Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Oh ya Allah, ngapain tawuran malam-malam? Itu hari kita panjang banget. Kami sengaja tidak menampilkan visual secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Kedua kelompok remaja ini saling serang hingga masuk ke permukiman warga. Tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Aksi tawuran sempat terekam kamera warga dan viral usai diunggah di media sosial. Warga setempat mengatakan tawuran remaja di Jalan Raya Hankam ini sudah sering terjadi dan sangat merusakkan warga. Tawuran ini terjadi pada Sabtu dini hari kemarin. Polres Metro Bekasi Kota akan menindak tegas para remaja yang terlibat tawuran. Petugas juga rutin melakukan patroli dan membentuk tim khusus serta tim siber untuk memantau di media sosial. Menangani kejadian-kejadian tawuran. Di antara pencegahan yaitu kami membentuk tim cyber group untuk memantau grup-grup media sosial kelompok-kelompok yang sering tawuran. Kemudian kami juga melakukan mobile yaitu melakukan patroli di daerah rawan-rawan yang sering terjadinya tawuran juga kami lakukan. Dan apabila ditemukan anak-anak yang berkumpul saat itu membawa sajam, pastinya kami akan proses hukum terhadap anak-anak yang membawa senjata tajam tersebut. Diduga akibat dipicu dendam, 2 orang juru parkir diserang oleh pengemudi bajai di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Detik-detik aksi penganiayaan terekam kamera pemantau. Rekaman kamera pemantau menggambarkan detik-detik aksi penganiayaan yang diduga dilakukan pengemudi bajai bersama sejumlah rekannya di sebuah minimarket pada Sabtu sore. Meski sempat melakukan perlawanan, namun kedua korban tidak berdaya saat pelaku menyerang dengan menggunakan senjata tajam hingga ke dalam area minimarket. Warga sekitar yang mengetahui aksi brutal itu langsung berupaya menolong kedua korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Belum diketahui pasti pemicu pelaku nekat menyerang dua korban. Namun sebelum aksi penganiayaan itu, salah seorang pelaku sempat terlibat keributan dengan korban. Kasus penganiayaan ini masih dalam penanganan unit Reskrim Polsek Kemayoran. Sementara dua orang korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kita ke informasi lain, saudara. Dua pekerja tewas tertimpa material longsor pondasi sungai setinggi 30 meter di Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, saudara, Wali Kota Bogor meminta pembangunan tembok sungai dihentikan dan meminta dikaji ulang. Visual yang Anda saksikan terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kengerian. Terlihat pekerja proyek tembok penahan tanah atau TPT di Sungai Cibalok di daerah Tajur, Kota Bogor ini tergeletak akibat tertimpa material longsor. Akibat kejadian ini membuat tanah longsor yang menutup aliran sungai. Dua pekerja TPT yang meninggal merupakan warga di luar Bogor. Satu meninggal saat perjalanan ke rumah sakit, saudara, dan satu lainnya meninggal di lokasi kejadian. Petugas BPBD Kota Bogor dibantu oleh tim penyelamatan damkar Kota Bogor langsung mengevakuasi korban di tempat kejadian. Sementara pengerjaan proyek TPT ini dilakukan oleh 22 pekerja. Saat kejadian di lokasi dilakukan dilakukan olah tempat kejadian perkara. 2 diantaranya meninggal dunia akibat tertimpa material longsor. Kemarin ada longsor dan tadi pagi ketika dikerjakan ada longsor susulan. Beberapa orang tertimbun, satu meninggal di rumah sakit dan satu baru ditemukan beberapa jam kemudian. Jadi ada 2 korban ini bukan warga Bogor. Saya minta diurus dengan baik semuanya dan saya minta PUPR menghentikan dulu sambil melakukan kajian langkah pengerjaan berikutnya seperti apa, karena harus disesuaikan dengan kejadian longsor ini. Pesawat Wings Air berpenumpang 30 orang ditembak oleh orang tidak dikenal hingga tembus ke dalam kabin pesawat di Bandara Dinop Goliat DKI Yahukimo. 1 penumpang terluka akibat terkena pecahan dinding pesawat. Pesawat Wings Air ini ditembak saat mendarat di Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo pada Sabtu siang. Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto mengatakan penembakan terjadi 1 kali dan mengenai pesawat hingga menembus ke dalam kabin pesawat. Personel Satgas Damai Kartens bersama personel Polres Yahukimo langsung melakukan penyisiran di area Kalibrasa yang diduga sebagai lokasi penembakan. Namun penembak sudah melarikan diri ke dalam hutan. Proyektil menembus sampai ke dalam hingga bersarang di blower AC di bagian atas penumpang. Seluruh penumpang bis air yang berjumlah 36 orang dalam keadaan selamat semuanya dan pesawat juga berhasil landing di Bandara Nop Goliat DKI dengan baik dan aman. Pasca kejadian penembakan, Bandara Nop Goliat DKI masih melaksanakan aktivitas penerbangan. Sementara itu, pasca insiden penembakan pesawat Wings Air akhirnya bisa kembali terbang dari Bandara Nop Goliat DKI pada sore hari menuju Bandara Moses Kilangin Timika. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Corporate Communication Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, memastikan pihak maskapai saat ini masih menjalani proses investigasi.
Saudara, tim SAR gabungan menemukan satu pelajar terakhir yang tenggelam saat mengikuti kegiatan pramuka di Sungai Petarikan Tukdana, Indramayu, Jawa Barat. Korban ketiga ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban yang merupakan siswa SDN 1 Lajer Tukdana, Indramayu ditemukan petugas di jarak 1 km dari lokasi korban tenggelam. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka dan selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Total, saudara, ada 3 pelajar yang tewas akibat tenggelam di sungai saat mengikuti kegiatan pramuka. Minggu 18 Februari 2024 sekira pukul 9.15 WIB. Alhamdulillah korban yang terakhir, yang ketiga ini dapat ditemukan. Beberapa hari pasca hari pemungutan suara, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan pada Minggu malam. Kami punya informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CPN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CPN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CPN. Luka, memar di kulit. sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kuawali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Myfit. Formula Myfit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Myfit. Dari Lapi. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, hari Minggu kemarin Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem ke Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh merupakan pertemuan pertama keduanya setelah gelaran pemilu 2024 yang berlangsung 14 Februari yang lalu. Pertemuan Presiden dengan Surya Paloh dibenarkan oleh Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwipayana. Iya, betul. Presiden menerima Bapak Surya Paloh malam tadi di Istana Merdeka. Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Sebanyak 26 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 13 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah menggelar pemungutan suara ulang pada hari Minggu kemarin. Terdapat 26 dari total 117.299 TPS di Jawa Tengah yang menggelar pemungutan suara ulang. 26 TPS yang menggelar PSU berada di 13 kabupaten kota, yakni Kabupaten Purworejo, Boyolali, Kebumen, Jepara, Pemalang, Magelang, Rembang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Purbalingga, Wonosobo, Sragen, dan Sukoharjo. Menurut Ketua Bawaslu Jawa Tengah, pemungutan suara ulang ini mayoritas disebabkan karena terjadi kesalahan pada pemilih, baik dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, maupun daftar pemilih khusus. Pemungutan suara ulang ini mendapatkan pengawalan ketat dari Polri dan juga TNI. 26 TPS di 13 kabupaten. Sama seperti itu tentuan di daftar pemilih tambahan dan juga daftar pemilih khusus IPK namanya. Nah, itu yang tidak memenuhi kriteria. Saya melihat ini lebih pada faktor teknis. Ya juga mungkin human error. Karena kan memang betul di satu TPS itu kita tidak bisa prediksi. Karena memang pemilih mundar-mandir dengan situasi itu. Kita tahulah psikologis, cuma memang kami tidak mau juga membuat pernyataan bahwa ini kesalahan pengawas TPS, KPPS, enggak. Tapi artinya ini ya itu yang terjadi di lapangan. Sedikitnya, Saudara, 6 orang penyelenggara pemilu 2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur sakit saat menjalankan tugas pemilu. 6 orang penyelenggara pemilu tersebut menjalani perawatan dan kini 3 orang sudah pulih dan keluar dari rumah sakit, sedangkan 3 orang lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. KPU TTU telah melakukan pengecekan langsung di RSUD Kefamenanu untuk memastikan kondisi kesehatan PPS dan KPPS yang sedang sakit. Ini uang di sini, yang terdeteksi mengalami sakit karena menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu untuk pemilu tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara, terutama yang tersebar di beberapa kecamatan di kelurahan dan TPS, yang sementara terdeteksi itu kurang lebih 6 yang tercatat sedang mengalami sakit karena kelelahan menjalankan tugas. Sementara itu, Saudara, diduga akibat kelelahan setelah sehari semalam bertugas menjadi saksi TPS pada gelaran pemilu 2024, seorang warga Purworejo, Jawa Tengah meninggal dunia. Korban, Saudara, diketahui mulai mengeluh badannya tidak sehat sehari pasca pelaksanaan pencoblosan. Saksi TPS tersebut bernama R. Sudadi, warga RT 1 RW 9 Kelurahan Pengenjurut Tengah, Purworejo, Jawa Tengah. Korban diduga kelelahan setelah bertugas menjadi saksi TPS pada pencoblosan hari Rabu hingga Kamis lalu. Katanya memang sakitnya baru saja 2 hari setelah mengikuti saksi daripada Pilpres dan Pilpres. Sampai jam berapa itu Pak saksinya? Ya, jadi saksi sampai pulang jam berapa? Anaknya yang kebetulan di sini itu ya sampai pagi. Saudara, hanya gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di Kota Batam, Kepulauan Riau, tega menganiaya istrinya. Tidak terima dianiaya, korban melaporkan sang suami ke Polsek Batu Aji.
Penyebab korban dianiaya karena perbedaan pilihan capres. Sang suami tersulut emosi saat mengetahui istrinya berbeda pilihan capres. Berselang 1 hari pencoblosan, sang suami ini mendatangi korban yang pada saat itu sedang bekerja di sebuah toko. Sang suami lalu menganiaya dengan memukul di bagian kepala korban. Karena mendapatkan tindakan kekerasan dari sang suami, akhirnya korban ini melaporkan perlakuan suaminya ke polisi. Yang dilaporkan terkait perbedaan pendapat pemilihan paslon presiden. Melalui keterangan dia dipukul di bagian belah kepala beberapa kali. Ini semata-mata karena beda pilihan paslon. Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Cuman pada saat yang kejadian ini dia bilang kok perkara sepele ini sampai dipukul, maka dia melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mempersilahkan siapa saja yang menemukan kecurangan dalam pemilu untuk melapor, termasuk dugaan kecurangan yang dilakukan kubu 02. Pernyataan ini disampaikan Gibran seiring munculnya dugaan berbagai kecurangan dalam pemilu. Ia juga mempersilahkan untuk melapor sesuai mekanisme yang berlaku. Gibran, saudara, juga tidak mempermasalahkan jika ada yang menuduh pihaknya curang, asal ada bukti dan saksi yang relevan. Banyaknya isu kecurangan di real count sama quick count ini gimana, Mas? Ya silahkan dilaporkan jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya meresahkan, kan sudah ada jalurnya sendiri, monggo. Sementara itu, saudara, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku akan tetap memperjuangkan demokrasi lewat jalur hukum meski hasil pemilu tak membawanya ke kursi eksekutif. Hal itu disampaikan Mahfud saat hadir di acara pengukuhan guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada Sabtu pagi. Mahfud menyebut dirinya pernah tak memiliki jabatan apapun selama 2 tahun dalam periode 2014 hingga 2016. Mahfud juga singgung soal gerakan yang bisa muncul jika demokrasi berusaha disumbat. Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Sementara itu, saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta KPU serius menangani laporan dan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Anies, pemilu yang jujur dan bersih jadi takaran demokrasi yang baik, sehingga semua hak suara yang sudah diberikan pada 14 Februari yang lalu harus dihitung secara benar. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik, dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi. Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi para tutor dan mentor untuk program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu pada 4 lingkup peradilan. Kegiatan bimbingan ini dibuka secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dan dihadiri oleh Wakil Mahkamah Agung Sunarto dan dihadiri oleh para ketua kamar dari 4 lingkup peradilan di Mahkamah Agung. Dalam pidato pembukaan, Ketua Mahkamah Agung berpesan agar para tutor dan mentor dapat membangun dan mengembangkan kualitas serta integritas para calon hakim. M. Syarifuddin menambahkan agar para tutor dan mentor memberikan pembinaan di bidang manajemen dan menanamkan sifat dan perilaku religius kepada para calon hakim sehingga para calon hakim memiliki moral, mental, dan integritas yang baik. Tapi saya mengingatkan satu lagi, tidak cukup kalau hanya
integritas dan profesionalitas. Tanamkan agama kepada masing-masing calon hakim kita. Hati nuraninya yang akan berbicara. Di samping dia mempunyai ilmu yang yang capable, integritas yang baik, hati nuraninya ikut menuntun. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Bambang Heri Mulyono mengungkapkan, tujuan pelatihan tutor dan mentor ini ialah memberikan bekal kepada para tutor dan mentor yang akan magang sebagai pembina dan pelatih para calon hakim di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Bambang berharap dengan didampingi para tutor dan mentor yang berkualitas dapat melahirkan para hakim baru yang berkualitas dan berintegritas. Ketika magang itu para tutor dan mentor sudah siap dengan apa sih yang harus mereka lakukan, sehingga tujuan besarnya adalah regenerasi di Mahkamah Agung, para calon hakim yang nantinya menjadi hakim benar-benar dibekali ilmu yang cukup, dibekali juga dengan mental, moral, integritas yang baik. Sebanyak 659 tutor dan mentor mengikuti kegiatan pelatihan yang terdiri dari 166 tutor dan 493 mentor. Para tutor dan mentor ini adalah para hakim yang berasal dari seluruh pengadilan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diadakan pada 14 hingga 19 Februari 2024 di Jakarta. Saudara, menanti hasil resmi penghitungan KPU, 3 calon presiden pemilu 2024 kian meneliti juga mengumpulkan bukti jika ada kecurangan. Tak hanya itu, saudara, selain sibuk mengumpulkan bukti, ada juga yang sibuk berkonsolidasi. Seperti apa gerak para capres menanti hasil resmi KPU? Kami akan hadirkan dialognya di Sapa Indonesia Pagi bersama rekan saya, Radi Saputra. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saatnya tidur. Waduh,
Sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Penghitungan resmi hasil Pilpres KPU sudah mencapai lebih dari 65%. Namun tim ses masing-masing pasangan calon sudah menyiapkan skenario andai terjadi sengketa pemilu, misalnya soal hasil Pilpres. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta KPU serius menangani laporan dan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Anies, pemilu yang jujur dan bersih jadi takaran demokrasi yang baik, sehingga semua hak suara yang sudah diberikan pada 14 Februari lalu harus dihitung secara benar. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik, dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi. Hal yang sama juga akan dilakukan TPN Ganjar Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku akan tetap memperjuangkan demokrasi lewat jalur hukum meski hasil pemilu tak membawanya ke kursi eksekutif. Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sementara unggul di real count KPU melakukan safari ke sejumlah tokoh, diantaranya bertemu dengan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo berterima kasih atas dukungan politik SBY dalam Pilpres 2024. Ya, ucapkan terima kasih atas dukungan beliau. Beliau sangat luar biasa mendukung saya, dan untuk itu saya sampaikan terima kasih. Juga Mas AHY luar biasa juga membantu kami. Meski hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei sudah mencapai 100%, namun hitung resmi KPU yang menjadi patokan. Hasilnya baru akan diketahui paling lambat 20 Maret 2024. Tim Liputan Kompas TV. Ya, dari setiap penyelenggaraan pemilu dari 5 tahun sekali gitu ya, dari 2019, 2024 sekarang, ini pasti pihak yang sementara ini tertinggal begitu suaranya mengajukan ada protes begitu ya. Nah, sejauh mana masing-masing tim ses pasangan calon ini mengumpulkan bukti-bukti yang katanya ada dugaan kecurangan di tengah hitung resmi KPU yang tengah berjalan, dan bagaimana juga konsolidasi para tokoh dan juga para tim ses usai pemilu. Kita ulas bersama juru bicara Timnas Anies Mohaimin Billy David, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, dan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional Profesor Lely Aryani. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu,
Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi Mas Radit. Selamat pagi semua. Ya, saya ke Bung Billy dulu. Yang kemarin juga sempat diutarakan oleh Mas Anies gitu ya, ada kita akan mengawal terus proses penghitungan suara ini sampai selesai begitu, dan ada beberapa dugaan-dugaan yang bisa diolah begitu dari lapangan, laporan begitu menurut Mas Anies, yang juga akan ditelusuri apakah itu benar atau tidak. Ini sejauh ini seperti apa dugaan kecurangan itu yang diklaim oleh tim ses Anies Muhaimin? Baik, tentu tim hukum nasional kami di Paslon Amin dan juga Timnas Amin terus bekerja secara intensif pasca pemilu. Dan per kemarin Jumat kan sudah dilakukan konferensi pers oleh tim hukum Amin ya, yang menyatakan bahwa dari ribuan laporan yang masuk, baik itu ke THN pusat ataupun THN perwakilan di daerah, itu ada 9 kategori utama ya, pelanggaran atau dugaan kecurangan yang kita temui. Dan tentu hari-hari ke depan tetap kita kumpulkan data, kumpulkan temuan, dan juga kumpulkan bukti yang valid terhadap dugaan-dugaan tersebut. Tentu juga selain itu jalur pengaduan, jalur aduan yang kita buka secara online yang sempat 2 kali dibajak jalur WA-nya, dan sekarang sudah beralih ke jalur Telegram, dan juga jalur-jalur pengaduan di setiap provinsi juga tetap dibuka agar setiap pengaduan ataupun setiap laporan masyarakat kita dapat kelola dengan baik dan kita kumpulkan bukti-bukti ya. Dan sejauh ini juga apa yang menjadi arahan Pak Anies ataupun Gus Imin adalah tetap menanti hasil KPU. Dan sampai tanggal ke depan kan tentu akan banyak dinamika yang terjadi, dan kita juga patut menunggu bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada, termasuk terhadap dugaan pelanggaran dan juga proses yang akan dilakukan baik itu ke KPU, Bawaslu ataupun nanti sampai dengan di MK. Oke, ini yang sama-sama akan dikawal oleh Timnas Amin. Saya ke Bung Ciko dulu karena begini Bung Habib, ini sama-sama suaranya sepertinya ada kalau di posisi diduga menang kita menang diduga menang gitu ya. Oke, saya ke Bung Ciko dulu karena sepertinya satu nada begitu dengan Timnas Amin. Monggo Om Ciko. Oke. TPN Ganjar Mahfud. Apa yang akan dikawal oleh TPN Ganjar Mahfud dalam konteks penghitungan suara ini? Kami akan sama dengan apa yang senada lah kira-kira dengan apa yang disampaikan Bung Billy. Tetapi gini, pada prinsipnya kecurangan-kecurangan dan dugaan-dugaan kecurangan ini kan sesuatu hal yang tidak hanya terjadi di bilik suara, tapi juga di TPS, tapi juga di penghitungan maupun pra pemilihan umum ini dilaksanakan. Bahkan jauh dari sebelum pencalonan sudah ada hal-hal yang kita bisa bilang ini adalah sesuatu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, kita juga mengkhawatirkan apa yang terjadi dalam proses penghitungan. Nah, sekarang kita lihat juga ada pembentukan opini, contohnya melalui Sirekap yang kita anggap juga tidak sebuah kegiatan yang organik atau natural, karena ada juga campur tangan di sana. Nah, ini yang sedang kami kumpulkan, dan saya ingin menyampaikan bahwa kami melihat ini dari 2 perspektif. Satu, perspektif kita untuk melakukan protes dan membawa ini ke ranah dalam koridor aturan-aturan, yaitu dalam ajukan laporan-laporan kecurangan. Ini satu dari perspektif kontestan. Tentu dari perspektif kontestan, kami tujuannya adalah ingin suara-suara ini betul-betul terhitung sehingga suara yang kami dapatkan secara murni itu benar-benar tercermin dari apa yang disampaikan nanti dalam hasil. Tapi yang kedua tentunya dari perspektif sebagai anak bangsa, di mana kami ingin supaya demokrasi ini berjalan dengan baik, lurus, dan mengedepankan hal-hal yang bersifat jujur dan keadilan. Ini yang paling utama tentunya, dan kita tunggu saja karena proses ini masih cukup lama ya. Kalau dilihat tadi dikasih waktu untuk perhitungan suara itu sampai 20 Maret dan lain-lain. Dan memang ini adalah proses. Jadi kita juga ingin masyarakat memahami, kami ingin juga mengatakan pada para pemilih kami, walaupun pemilih-pemilih yang lain, untuk sabar dan menunggu hasil ini sampai kita betul-betul menyelesaikan proses ini bersama. Oke, nah sekarang baru ke pihak capres-cawapres yang katanya diduga menang nih, kalau kata Bung Habib bahasanya diduga menang. Anda merespons ada boleh kata tudingan lah begitu, ada kecurangan dalam proses
pemilu dan juga penghitungan suara dengan berbagai permasalahan yang muncul saat ini. Respons Anda bagaimana? Ya, sebagaimana berulang kali disampaikan senior kami, pakar hukum Prof. Mahfud MD, pemilu sekarang ini, setiap habis pemilu pasti yang kalah mengatakan pemilu curang. Ya kan itu hal yang biasa. Dulu awal pun kami begitu juga. Ya. Dan ada prosedurnya, ada 3 kanal penyelesaian kan, baik pelanggaran pemilu, baik pelanggaran pemilu biasa ataupun pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis dan masif. Ada juga sengketa proses, ya. Ada juga perselisihan hasil pemilihan umum. Silahkan ditempuh. Kami pun banyak sekali list, ya, dugaan atau tuduhan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak kami. Meskipun dengan sekarang gap suaranya juga lumayan jauh, tapi tetap ada ya. Ini namanya suara rakyat. Ya. Kayak misalnya di beberapa daerah ada surat suara yang tercoblos paslon tertentu yang merugikan kami. Kan merugikan orang yang ingin memilih kami. Ya. Tentu kan ini satu suara sangat berarti. Ya. Kita bukan soal menang kalah. Ya. Pemilu ini bukan soal menang kalah saja, tapi soal suara rakyat. Ya. Kita hormati, kita perjuangkan. Kita bukannya merasa menang, udahlah, enggak. Ini aspirasi rakyat yang dititipkan pada kita. Ya, selaku kontestan, ada juga kepada para penyelenggara. Nah, kami menghormati juga apa yang dilakukan teman-teman semua. Itu bagian sah dari demokrasi, dan cara-cara yang dilakukan kawan-kawan itu sangat kami hargai karena menempuh jalur konstitusional. Ke Bawaslu, mempersiapkan tim hukum. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang sangat amat wajar terjadi. Kita tinggal ikuti saja alurnya seperti apa. Nah, kalau kami kan misalnya banyak pihak mengatakan quick count itu valid dan ilmiah. Karena beda dengan survei yang masih mungkin terjadi pergeseran pada hari H. Tapi kalau quick count itu memotret hari H. Nah, sehingga wajar juga kalau ada pendukung kami yang melakukan selebrasi syukuran atas terlaksananya acara event besar ini, ya, pemilu, yang hasilnya menunjukkan kami unggul cukup signifikan. Ya, itu nggak ada masalah juga, sambil ya ini kan pemilu ini kan segera berlalu, ya. Coblosannya sudah, tinggal sekarang tahap-tahap menuju penetapan paslon terpilih, lalu apakah ada sengketa, baru pelantikan. Ini kan waktu terus berlalu, ya. Nah, sementara ya teman-teman yang tadinya tiap hari kampanye juga kembali ke kehidupan normal. Publik kita kan kembali ke kehidupan normal. Ya, wajar juga di pimpinan kami juga dia kembali ke kehidupan normal, ya, misalnya bukan konsolidasi, silaturahim dengan tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Sambil seperti kata Bung Ciko itu menunggu hasil yang resmi tadi. Nah, ini kalau dari 3 tim ses sepertinya meskipun cawapresnya Bung Bung Habib unggul lumayan signifikan sementara ini begitu, ya, dari hasil hitung resmi di KPU, meskipun suara yang masuk belum 100%, tapi kata Bung Habib tadi meskipun kita unggul sementara ini begitu, tapi tetap saja ada deteksi-deteksi bentuk kecurangan ataupun bentuk yang tidak diinginkan dalam proses pemilu, proses demokrasi. Nah, bahasa-bahasa komunikasi seperti ini, Pak Prof. Lely, Anda yang sebagai yang mengamati dari luar begitu, dari 3 tim ses saat ini berbicara soal legitimasi pesta demokrasi yang diragukan sepertinya oleh 3 pasang tim ses capres-cawapres, bagaimana, Prof. Lely? Ya. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat dulu nih kepada Mas Habibur Rahman yang diduga ya bahasanya, ya. Yang diduga menang versi quick. Tapi jangan disebut diduga jadi menteri dulu, Bu. Nanti malah offside. Nggak apa-apa. Iya, pertama itu. Yang kedua, untuk Mas Ciko dan Mas Billy, bersabar karena hitungan belum selesai gitu. Kita bersyukur juga ya ada quick count, karena dengan quick count itu kita bisa mencari tahu dan menjadi tahu mana yang diduga menang, yang diduga kalah. Sehingga dengan dugaan-dugaan itu kita bisa mengantisipasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga memungkinkan teman-teman terutama yang kalah nih, termasuk Mas Habibur juga meskipun menang, diduga menang tadi, untuk mencari tahu
kalau ternyata versi quick count itu begitu besar jaraknya, perbedaan hasil hitung suaranya, kan kemudian ada formulasi yang dilakukan oleh tim sukses masing-masing, juga berjenjang, sama dengan Sirekap itu mulai dari TPS, PPK, Kabupaten, KPU Kabupaten, Kota, Provinsi, sampai KPU RI. Ternyata kan kalau versi quick count itu tidak pernah mempertimbangkan dugaan-dugaan kecurangan yang sekarang ini lagi rame di media sosial. Karena di quick count kan dicomot aja semua pas keluar. Tapi memang itu katanya berdasarkan real count. Tapi kenyataannya ketika hitungan itu berlangsung, muncul semua spekulasi yang ada di media sosial, terutama tentang ada Ketua Bawaslu juga mengatakan ada ribuan TPS yang melakukan pencoblosan ganda dan seterusnya dan sebagainya. Ada 2.700 lebih TPS katanya yang diduga ada perhitungan suaranya yang tidak boleh dilihat dan lain-lain dan sebagainya. Ini adalah antisipasi yang dilakukan. Tapi kalau pertanyaan Radi tadi adalah bagaimana komunikasi mereka yang hari ini menyatakan semua hal terkaitan dengan perolehan suara di pemilu 2024, saya mengatakan semuanya cerdas. Baik Habib, Ciko maupun Billy sudah teruji selama kampanye nampaknya ya Mas Radi. Jadi memang betul langkah-langkah yang harus mereka lakukan, terutama yang diduga kalah loh, belum kalah, bahwa mereka harus menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pendukungnya, pemilihnya, konstituennya. Bahwa suara mereka itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Suara mereka harus dihargai. Karena itu mereka harus mencari tahu dan mereka harus mengkomunikasikan lewat simbol-simbol, gerakan, lambang, pesan-pesan yang mereka pertukarkan kepada pemilihnya. Kami berjuang loh untuk memperjuangkan suara kalian yang hilang, suara kalian yang lenyap dan sebagainya. Demikian juga dengan yang diduga menang. Kami meskipun sudah menang besar, diduga menang besar, mungkin saja masih ada suara pemilih kami yang juga dicurangi. Barangkali kami bisa menang 60 atau 70%, mungkin begitu perkiraannya. Jadi hari ini saya merasakan perjuangan yang sama dari ketiga-tiganya, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai berakhir perhitungan suara di KPU sekalipun, karena harus berlanjut ke MK kalau nantinya jadi. Tapi yang lebih bagus memang ditempuh jalur Bawaslu dulu ya. Karena nanti kalau di MK juga akan ditanyakan sudah belum ini dilakukan pengaduan ke Bawaslu. Lalu apa tindakan Bawaslu, sejauh mana Bawaslu melakukan kegiatannya untuk mengawasi pesta demokrasi ini. Semua itu akan menjadi pertanyaan di MK. Karena kebetulan kita juga mengawal ini sejak 2014 dan 2019 di Kompas TV ya Mas Radi ya. Jadi kita juga tahu banyak prosesnya. Nah, betul saya kira. Kalau saya lihat berarti dari tim ses 3 pasang capres-cawapres ini, ya ini bukan seperti yang Bung Habib bilang, bukan soal kalah menang, tapi untuk mengawal sistem demokrasi kita yang lebih baik begitu ya, sistem demokrasi kita yang lebih sehat. Memperjuangkan suara pemilih masing-masing. Memperjuangkan suara pemilih yang harus satu suara pun itu sangat harus dianggap penting begitu untuk kita semua. Nah, saya akan tanyakan lagi ke Bung Billy. Bung Billy, kalau begitu, kalau memang konteksnya untuk mengawal sistem demokrasi yang lebih bagus, apakah niatnya lurus seperti itu atau memang berharap juga suara Anies Muhaimin ini juga bisa berubah dengan adanya protes ataupun keberatan soal kecurangan pemilu ini? Baik, kan selain dengan segala dugaan pelanggaran tentang angka, kita kan juga tetap konsisten dari awal. Kami tetap konsisten menyuarakan bahwa kita punya yang namanya pertarungan moral. Dari awal itu kita tegakkan. Dan kita sama-sama melihat bahwa tadi Bung Ciko sempat sampaikan di awal bahwa pra pemilu itu juga banyak sekali hal-hal yang kita sayangkan terjadi dan itu jauh dari prinsip ketatanegaraan yang baik. Dan juga kita melihat bahwa segala hal yang bercurangan dengan angka tentu ada hitungan kalkulasinya. Tapi segala hal yang tidak berkaitan dengan angka itu tentu kita perlu lihat dari perspektif yang berbeda. Baik secara hukum, secara sisi kepantasan, dan dari sisi bagaimana masyarakat atau publik melihat itu. Dan itu tentu kita perlu pertahankan.
kita tetap konsisten mengawal itu. Dan Pak Anies pun sampaikan di tanggal 14 malam bahwa kita Paslon Amin adalah pejuang yang demokrat. Apapun nanti hasilnya, ketika wasit yang memimpin pertandingan penyelenggara pemilu tanggal 20 Maret mengumumkan, tentu kita tidak boleh menyangkal hal itu. Karena itu sebuah pernyataan resmi, sebuah pernyataan secara konstitusi yang sah, dan kita perlu mendukung itu. Di luar itu segala proses tetap kita lakukan secara konsisten, baik itu pengawalan di Bawaslu ataupun juga pengawalan di KPU. Dan tentu selain proses pasca pemilu ini, tetap kita ingin menegakkan atau ingin mengingatkan bahwa di proses pra pemilu ini banyak sekali hal yang nggak benar sehingga pemilu ini berjalan dengan demikian. Oke. Ya, kalau Bung Billy tadi bilang suasana kebatinan di Timnas Amin ini tetap mengawal penghitungan suara, tapi apapun yang ditunjukkan nanti pada hasil akhir penghitungan suara akan tetap dihormati. Apakah suasana kebatinan yang sama ada pada tim ses TPN Ganjar Mahfud, Bung Ciko? Saya rasa itu adalah suasana kebatinan yang memang harus kita rasakan, karena memang kami kan kita ini hidup berbangsa dan bernegara. Yang tujuan kami juga melakukan protes adalah juga menjunjung tinggi konstitusi dan aturan-aturan di dalam negara ini, karena ini masih dalam koridor demokrasi dan hukum yang berlaku. Artinya apapun hasilnya juga akan kami hormati, tentu dengan catatan bila prosesnya dalam protes maupun nanti bila ada sengketa di Mahkamah Konstitusi juga proses ini juga dilakukan dengan jujur dan adil. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang kedua adalah kita juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Lely bahwa memang kita ini harus menghargai suara rakyat yang memilih kami. Tapi bagi kami bukan hanya itu, kami pun ingin juga menghargai suara rakyat yang memilih paslon lain, karena kita jujur, walaupun yang diduga menang sekalipun, karena pada prinsipnya saya meyakini bahwa rakyat Indonesia di seluruh pelosok Indonesia ini, siapapun mereka dan apapun tujuan mereka dan keinginan sebagaimana besar keinginan mereka untuk memenangkan paslon mereka juga tidak mau menang secara curang. Kan kita punya adab dan etika dan juga moral-moral anak-anak bangsa yang dari dulu sudah teruji di Indonesia ini kan bangsa yang besar, bahwa juga mereka ingin proses ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan aturan-aturan itu. Jadi pada prinsipnya ini adalah perjuangan untuk bersama. Jadi tidak boleh dinihilkan, dan kami akan terus mengawal suara, mengumpulkan bukti-bukti, dan kita lihat nanti bagaimana di proses di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Oke. Ya, sebagai internal orang yang berada di internal TKN Prabowo Gibran, saya juga pengen tahu nih, Bung Habib, suasana kebatinnya Pak Prabowo dan Mas Gibran menghadapi situasi yang saat ini ataupun isu-isu yang bergulir saat ini, termasuk soal dugaan-dugaan kecurangan begitu. Bagaimana sih dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang? Ya persis ya, disampaikan Pak Prabowo. Kalau nggak salah teman-teman wawancara beliau di kolam renang ya. Oke. Ya, saya juga menyimak itu. Ya. Kan kita pasrah saja. Ya. Apapun yang terjadi kita siap, kita akan jalani. Ya. Kalau toh waktu kemarin kita belum mendapatkan kepercayaan, ya kita jalani. Kalau toh sekarang kita diduga menang, tetap kita jalani saja. Ya, kalau soal isu-isu kecurangan sejak awal prosesnya pemilu ini kan kontroversi terus berjalan. Ya. Bukan hanya tuduhan kepada kami, tapi juga tuduhan kepada paslon-paslon lain dan bukti-bukti juga yang sama-sama hampir sebagian besarnya sudah berproses ya. Atau sudah dilaporkan ke pihak-pihak yang terkait. Jadi sudah ada yang ngurusnya. Jadi Pak Prabowo tidak handle yang seteknis itu, diserahkan saja ke tim ya, ke tim ini, tim kami ya. Saya kebetulan di TKN khusus handle masalah persoalan-persoalan hukum seperti ini. Advokasi ya. Ya, kita sudah pengalaman lah 2 atau 3 kali pemilu yang seperti ini, sistemnya sudah berjalan ya. Jadi beliau manualnya udah ada. Kalau habis pemilu yang disiapkan apa dan lain sebagainya sudah siap semua. Jadi tidak ada sesuatu pun yang membuat Pak Prabowo itu risau lah sekarang ya. Dalam posisi tidak cukup baik dalam konteks elektabilitas saja beliau tenang, apalagi seperti ini gitu. Oke, jadi suasana kebatinannya Pak Prabowo ya berserah diri saja begitu ya. Beliau orangnya sangat tenang, sangat ikhlas lah. Ya, nah tadi kita sudah berbicara soal bagaimana proses penghitungan suara yang sama-sama sepertinya tidak hanya dari kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, tapi juga dari kubunya Prabowo Gibran tetap juga mengawal hasil penghitungan suara sampai akhir, di mana sama-sama ingin membangun
sistem demokrasi yang lebih sehat begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal konsolidasi politik pasca Pilpres. Nah, ini menarik karena juga ada pernyataan dari Pak Prabowo yang saya ingat pada saat menyampaikan pidatonya di Istora, akan merangkul semua setelah pemilu. Akan merangkul semua elemen termasuk juga mungkin dari kompetitor ya, dari pasangan 01 dan 03. Nah, apakah yang konkret akan dilakukan oleh Pak Prabowo nanti mungkin untuk merangkul semuanya dalam rangka rekonsiliasi politik? Kita akan bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi setelah dia. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Anak batuk minum Ikadril, redakan batuk karena alergi dan influenza, serta legakan pernafasan. Ikadril, ibu senang anak tidur pulas. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kejutan Suzuki di Lunar Festival. Beli mobil Suzuki, promonya makin hoki. Fitur makin spesial, cuannya jadi maksimal. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsport. Enak. Hey, ada madu teja sase. Madu teja sase. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Memiliki kulit wajah yang sehat, glowing, dan proporsional menjadi dambaan hampir semua orang, tak terkecuali figur publik. Dan Klinik Derma Pro sudah menjadi langganan para selebritas. Apa rahasia kecantikan dan treatment Ya, sebelum saya tanyakan kepada masing-masing tim ses Capres Cawapres soal bagaimana komunikasi politik yang terjadi atau yang dijalin
antar kubu begitu ya, pasca Pilpres atau pasca pemilu. Saya akan tanyakan dulu kepada pakarnya komunikasi politik, Prof. Lely Aryani. Prof, Anda yang sehari-hari melihat begitu, bagaimana setelah pemilu komunikasi politik yang dijalin oleh 3 tim ses dan juga partai-partai koalisi, bagaimana dan kemana arahnya? Ya, pertama kalau kita menyaksikan Kompas TV hari ini, komunikasi politiknya seperti ini, riang gembira aja nih tiga-tiganya. Sehat ya Bun ya? Kebetulan juga kemarin di TV lain, kemarinnya di TV lain, itu kan tim yang bicara juga beda, komunikasinya bagus-bagus saja. Dan itu juga bagus untuk menemukan jalan ya bagi pesan-pesan politik yang di permukaan. Jadi ada 3 pesan nih dalam komunikasi politik itu, adalah tentang ketika mereka berkomunikasi politik itu substansi informasi apa yang mereka sampaikan, baik kepada pihak penyelenggara pemilu, baik kepada teman-teman mereka yang berjuang untuk mempertaruhkan suara pemenangnya tadi, suara konstituennya tadi, dan seterusnya. Itu tentang substansi informasi yang dihadirkan. Yang kedua, setting di mana informasi disebarkan. Jadi kalau settingnya di media dengan di Mahkamah Konstitusi atau di Bawaslu, itu mereka harus beda, kerasnya harus beda, pertahannya harus beda, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tentang fungsi yang mereka jalankan. Fungsinya kan mewakili pasangan masing-masing. Positioning mereka pasti beda. Nah, perbedaan itulah yang nantinya akan menunjukkan silaturahmi politik boleh tetap jalan, tapi peran masing-masing juga harus dijalankan. Nah, pasangan 01 nih, saya mau nanya nih Mas Billy. Itu kan Pak Paloh sudah diundang nih sama Pak Jokowi ke istana. Nah, ini juga menarik nih. Apakah ini konsolidasi sebelum perjuangan dimulai? Ataukah itu atas permintaan Mas Habibur, ayo Pak Jokowi undang aja tiga-tiganya gitu. Bertahap ya. Mega. Meskipun dinamikanya kita tahu ya, baik Bu Mega maupun Pak Paloh itu kan tetap dalam koalisinya Pak Jokowi. Ya. Nah, kalau mereka ketemu Pak Prabowo itu beda lagi. Tapi kan kita tahu Pak Jokowi positioningnya di mana. Nah, itu saya nggak bisa jawabnya ya, Mas Habibur dan Mas Billy yang bisa. Mas Ciko juga nggak bisa jawabnya itu. Nah ini itu kira-kira. Jadi saya tanyakan langsung ke saja kecuali untuk ideal tadi. Saya tanyakan langsung ke Bung Billy yang berada di internal Timnas Amin dan juga partai-partai koalisinya. Ini pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh apa nih maksudnya nih setelah pemilu? Ini cukup mengejutkan juga, kira-kira banyak publik yang mengira juga, wah jangan-jangan Pak Paloh ini juga ingin melanjutkan kerjasama dengan Pak Jokowi melalui capres-cawapres yang didukung Pak Jokowi begitu. Padahal perang belum usai ya. Ya, silakan Bung Billy. Secara internal kami belum mendapat informasi yang lengkap. Surya Paloh pun belum mengeluarkan pernyataan apa hasil pertemuan Pak Presiden kemarin. Tapi mungkin Pak Surya Paloh yang beruntung nih dapat giliran yang pertama ya. Dan itu dilakukannya di ruang publik. Kita nggak diundang makan siang, nggak diundang makan malam, tapi dilakukan secara resmi. Dan kita tetap pada prinsip bahwa koalisi 01 adalah partai-partai yang berintegritas. Apapun yang dilakukan, pertemuannya dilakukan di ruang publik. Kemudian ketika nanti ada pertanyaan tentu akan pernyataan disampaikan di ruang publik. Dan kita melihat bahwa partai koalisi ini tetap solid, tetap dalam arahan semangatnya ada di jalur perubahan. Dinamikanya nanti seperti apa kita patut menunggu, dan itu lebih kepada ranah partai politik. Dan kita menghormati ranah partai politik apapun keputusan yang nanti dihasilkan. Tapi kami percaya pertemuan-pertemuan yang dilakukan itu pertemuan-pertemuan silaturahmi politik yang biasa. Tentu kita patut menduga semuanya adalah negarawan dan semuanya yang dibicarakan adalah demi kebaikan bangsa. Demi kebaikan bangsa dan negara. Apapun hasilnya juga nanti di pemilu 2024 ketika KPU sudah mengumumkan hasil resminya. Ya, Bung Habib, kalau tadi disinggung Prof. Lely, ini ada komunikasi khusus sepertinya dengan berbagai partai politik termasuk dari kubunya 01 dan 03 gitu. Nah, kalau Anda konkretnya untuk mewujudkan pernyataan Pak Prabowo pada saat pidatonya ini kan muridnya mahasiswa yang Bu Lely di Komunikasi Jayabaya. Saya diajarkan memang panggung depan panggung belakang itu ya kurang lebih begitu juga gitu. Begitu juga ya. Artinya kita politisi ini kadang-kadang ada hal-hal yang tidak seformal yang diduga publik ya, komunikasi yang terjalin sangat baik, bukan hanya setelah Mas. Ya, tapi sebelum dan pada saat kontestasi.
silaturahim yang baik itu tetap terjaga. Itu yang kami jaminkan kepada publik. Jadi kalau Mungkin di kita sebagai depan layar bangsa, gontong-gontongan itu nggak sepenuhnya seperti itu ya? Itu kan dinamika. Ya. Tapi pada akhirnya tidak mungkin kita ini akan terpecah belah. Tidak akan mungkin. Itu yang garansi buat rakyat. Nah, soal komunikasi saya kembali ulas bahwa ya baik dalam konteks formal maupun informal, yang lebih banyak itu informal ya. Komunikasi itu terus terjaga. Misalnya ada petinggi kami dan petinggi dari paslon tertentu, sama-sama kami dari Sumatera Selatan, pakai bahasa daerah kurang lebih kan. Kalau kau yang menang jangan lupa aku gitu kan. Ingat-ingat aku ya. Kurang lebih begitu. Ini antara ya hampir top leader, bukan paslon memang ya, tapi top leader. Kurang lebih yang disampaikan begitu. Makanya kami ini cool saja ya. Saya dengan teman-teman dari paslon lain, kalau kita kan cool saja, betul, tensinya tinggi, ya kan dia kalau di sini, tetapi nggak akan sampai ke perpecahan. Nah, satu hal gagasan besar yang disampaikan Pak Prabowo, tapi ini juga disampaikan Pak Surya Paloh, ya, disampaikan juga oleh Bu Mega. Coba Mas Radi cermati, ketiganya selalu menyampaikan soal persatuan. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo, kami akan merangkul, kami akan menjadi presiden bagi semua rakyat. Itu bukan omongannya Pak Prabowo saja, coba deh cek. Pak Surya Paloh sering bilang begitu, Ibu Mega sering bilang begitu, Pak JK Yusuf Kalla ya kan ya sering bicara begitu. Mereka ini kan pasti lebih cair lagi di antara mereka. Bayangkan misalnya dulu nggak ada komunikasi apapun sebelumnya, tiba-tiba Pak Surya Paloh datang ke Pak Prabowo, ini Pak Anies mau jadi gubernur bisa nggak? Pak Anies itu bukan orang Gerindra, nggak kenal juga secara pribadi dengan kita sebetulnya, tiba-tiba bisa jalan. Ya begitu juga misalnya ketika sebelumnya nih, ya Bu Mega dengan Pak Prabowo mengusung Pak Jokowi dan Pak Ahok, ya, di pilkada 2012 ya kan? Sebelumnya kan kita nggak ada koalisi apapun dan sebagainya, tiba-tiba bersatu gitu ya. Bisa cair seperti itu. Nah, itulah yang memang harus kita tauladani yang dicontohkan para tokoh-tokoh bangsa itu, ya. Betul kontestasi boleh berjalan panas, ya, makanya Pak Prabowo kan menyampaikan maaf. Ingat waktu debat terakhir kalau nggak salah atau kampanye terakhir, mohon maaf kepada paslon 1, paslon 3 apabila ada kata-kata, ada perlakuan yang tidak mengenakan, tidak berkenan, ya kan ya. Nah, itu tetap harus kita sampaikan, Pak. Ya. Akhirnya kan kita melihat nih pemilu ya yang terbesar, demokrasi di negara demokrasi terbesar, melibatkan ratusan juta orang, 204 juta DPT, melibatkan ribuan penyelenggara di sekian titik dan serempaknya itu bisa berjalan. Mohon maaf ya. Kita nggak dengar ada kerusuhan, ada bakar-bakaran dan lain sebagainya, bentrokan pun tidak ada. Ini bagus nggak? Sangat-sangat bagus. Kita ribut-ribut kan kita sama-sama lewat jalur konstitusi saja. Ya, teman Pak Billy dan kawan-kawan langsung bergerak, kumpulkan bukti, ya kan? Sampaikan ke publik. Pak Ciko dan kawan-kawan kumpulkan bukti, bikin posko, bikin pos pengaduan, ya online dan lain sebagainya. Menurut saya ini kita nih bisa jadi contoh loh bagi negara-negara lain. Ingat, waktu Trump lawan Biden, ya itu kan ribut, yang sampai itu istana Capitol Hill yang didudukin segala macam, ya kan? Nah ini kita sejak 2019 ke sini, ini bangsa kita menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan ini kan dibicarakan di dunia internasional, ya. Dulu memang pernah kita yang melewati fase-fase tegang, ya kan ya, saling ya inilah ancang-ancang lah, ya kan? Kalau Anda kerahkan 10.000, kita kerahkan 100.000, kurang lebih begitu. Nah, faktanya kan setelah 2019 ke sini makin lama makin bagus ini. Bukan hanya yang sekarang di pemerintahan ya, tapi juga teman-teman PKS, teman-temannya waktu Partai Demokrat kemarin menjadi oposisi, quote and quote, juga oposisi yang berkualitas. Coba Anda cek ya di parlemen 5 tahun terakhir misalnya, teman-teman PDI Perjuangan, partai utama pendukung pemerintah, bisa juga bersikap kritis terhadap pemerintah, ya kan ya. Teman-teman PKS bersikap kritis tetapi tidak menghambat alur kerjanya parlemen. Sikap mereka sampaikan, tapi alurnya tetap mereka hormati, misalnya dalam perumusan undang-undang atau anggaran. Sikap kami begini, nolak Ciptaker.
Ya, karena tetapi begitu selesai, begitu rapat tingkat pertama, tingkat kedua kalah suara misalnya, ya sudah dihormati. Itulah yang dicontohkan oleh para pemimpin-pemimpin kita 5 tahun terakhir, dan puncaknya ini pemilu kali ini. Pun ada riak-riak di tengah jalan untuk menuju proses rekonsiliasi itu. Seperti saya baru baca berita ini soal petisi relawan Ganjar yang saat ini mengeluarkan sikap petisi menyikapi hasil penghitungan sementara. Iya, boleh. Ada riak-riak seperti itu. Ya silakan, ya kan semua orang boleh boleh berbicara. Ya nggak boleh itu sekarang ini melarang. Dilarang melarang gitu kan. Kalau masih dalam koridor silahkan saja kan, apalagi apa yang disampaikan teman-teman pendukung Mas Ganjar ini ya akan diformulakan dalam gugatan di Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi. Ya, kita hormati. Jadi kalau kita cermati bersama bahwa proses-proses protes seperti ini bisa diselesaikan, dan penyelesaiannya itu harus secara resmi, baik itu di Bawaslu dan juga bukan hanya itu, Pak Randi, MK begitu ya. Termasuk teman-teman yang menyuarakan pendapatnya tadi bikin petisi, misalnya bikin mimbar bebas, boleh kok. Itu bagus sekali menurut saya. Silahkan. Sebagai penyeimbang begitu ya. Baik. Saya ke Bung Ciko. Bung Ciko, dalam konteks komunikasi politik, saya kembali lagi ke konteks itu, dan dalam rangka konsolidasi antar partai politik pasca Pilpres, suasana kebatinan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati saat ini bagaimana, Bung Ciko? Sampai saat ini seperti saya sampaikan tadi selama acara ini tadi, bahwa kami masih berkonsentrasi dalam mengumpulkan bukti-bukti dan dugaan-dugaan kecurangan. Kami masih berkonsentrasi untuk menghitung suara pemilih-pemilih kami maupun suara seluruh Indonesia. Dan ini kita masih menunggu apa yang dinamakan penghitungan suara manual yang dilakukan oleh KPU, dan sampai suara ini final, dan bagaimana sikap-sikap kami selanjutnya. Masalah komunikasi politik ini kan intinya adalah masalah untuk masa depan, bagaimana setelah pemilu ini betul-betul selesai, mana yang akan berada dalam koalisi pemerintahan, mana yang bahkan berada di luar pemerintahan, dan ini belum menjadi fokus utama kami. Tetapi harus diingatkan, kalau saya berbicara bukan hanya sebagai juru bicara TPN, tapi juga sebagai juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami siap berada di mana saja, dan masyarakat juga sudah tahu, elit-elit politik juga sudah mengetahui bahwa PDI Perjuangan pernah beberapa kali ada dalam kekuasaan, dan juga kita juga beberapa kali menjadi oposisi baik di era reformasi maupun era Orde Baru, dan ini tidak pernah menjadi masalah bagi kami, karena kami menganggap itu juga adalah bagian dari sumbangsi kami pada negara dan bangsa ini. Kita bicara soal rumus demokrasi yang sehat, selalu harus ada unsur-unsur yang berada di luar pemerintahan untuk menjaga check and balances kegiatan-kegiatan berbangsa dan bernegara dalam sisi kenegaraan kita. Tapi kalau ngomong rumus demokrasi, sepertinya PDI Perjuangan sekarang juga punya suara yang sementara ini paling banyak begitu ya. Diduga akan menang juga. Akan menang juga di parlemen, akan menguasai parlemen begitu kira-kira. Nah, dalam konteks ini sepertinya pun balik lagi ke rumus demokrasi, ketika pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP tidak menang begitu di Pilpres, sepertinya akan mengambil langkah oposisi. Nah, banyak anggapan seperti itu. Respons Anda bagaimana, Bung Ciko? Syukur, alhamdulillah, apalagi kalau dugaan itu bisa dibuktikan secara benar di akhir dari penghitungan suara pemilu ini. Nah, itu yang kami sampaikan, bahwa kita berterima kasih juga pada pemilih PDI Perjuangan yang telah melakukan pencoblosan kemarin, dan kami juga tetap dalam koridor dalam bidang pileg ini, kami tetap melakukan penghitungan-penghitungan yang serius dan tetap mendalami bila ada kecurangan, karena kami berharap, tentunya sebagai kontestan berharap suara kami tidak hanya segitu saja, tapi kita menang cukup jauh. Nah, tetapi kita pada prinsipnya, pada perspektif yang kedua yang selalu saya katakan, perspektif sebagai anak bangsa, kita ingin every vote count. Semua suara pilih ini terhitung, dan pemilu ini berjalan jujur dan adil. Jadi kita bersyukur kita menang hat-trick 3 kali pileg. Sepertinya diduga kita akan 3 kali memenangkan pemilihan legislatif ini. Oke. Ya, pembicaraan kita pagi hari ini, kalau boleh saya simpulkan, siapapun yang menang dalam rangka Pilpres begitu ya, atau pemilu, kalau ada memang dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi, ataupun kita sama-sama mengawal satu pun suara rakyat, ini dalam konteks bukan siapa yang menang, bukan siapa yang kalah, tapi dalam konteks kita memperbaiki terus
sistem demokrasi yang ada di Indonesia untuk menuju demokrasi yang lebih sehat, jujur dan adil begitu kira-kira. Kita akan sepakat duduk bersama untuk membicarakan hal itu dan juga ke depannya kalau memang ada konstelasi politik yang dinamis begitu ya. PD Perjuangan sekarang patut diduga akan memenangkan pileg begitu, dan sementara itu di sisi lain juga Capres 02 patut diduga juga sepertinya akan memenangkan Pilpres. Ini akan menjadi keseimbangan antara parlemen sebagai pihak legislatif dan eksekutif nantinya. Ini yang menarik untuk kita cermati bersama ke depan. Tapi untuk konteks rekonsiliasi, kita rangkul bersama seperti yang diutarakan Pak Prabowo juga. Ini sama-sama kita nantikan realisasinya seperti apa. Terima kasih Bung Habibur Rahman sudah hadir di studio Kompas TV pagi hari ini. Lalu juga ada Bung Ciko Hakim, Billy, Bunda Billy, dan juga Prof. Leli Alam sama Kanda Juanda informasinya. Sehat selalu Bapak-bapak dan Ibu. Ya, setelah jeda saudara masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi. Salah satunya yang ini, seorang bendahara panitia pemungutan suara PPS Kalimantan Selatan membawa kabur uang honor petugas KPPS untuk bermain judi online. Kami punya informasinya setelah jeda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Wah, anaknya lebih aktif ya. Rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Vidoran Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Vidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand. Dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, serta tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo? Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kejutan Suzuki di Lunar Festival. Beli mobil Suzuki, promonya makin hoki. Fitur makin spesial, cuannya jadi maksimal. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Di sini kita minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif, tanpa ngantuk.
Saudara, seorang bendahara panitia pemungutan suara PPS di Kelurahan Batu Piring, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan gunakan uang honor petugas KPPS sebesar 115 juta rupiah sebagai modal untuk judi online. Setelah sempat kabur ke Tanjung, Kabupaten Tabalong, bendahara panitia pemungutan suara yang berada di Kabupaten Tabalong di Kelurahan Batu Piring ditangkap polisi. Hasil penggeledahan polisi dari total 115 juta rupiah hanya tersisa 17 juta rupiah. Pelaku mengaku uang honor itu digunakan untuk judi online. Kasus ini terungkap setelah 126 petugas KPPS mengadu ke kantor kelurahan karena belum menerima honor setelah bertugas. Hingga dilakukan mediasi untuk mencari solusi. PPS dan setiap PPS itu didampingi PPS nanti akan mengikuti pleno di setiap kecamatan. Nah, kita berharap dengan kasus ini cepat selesai, maka setiap ketua TPS di Batu Piring ya, di Kelurahan Batu Piring itu bisa dengan hati yang tenang mengikuti pleno di tingkat kecamatan. Ada juga informasi dari 5 anggota tim Ses Caleg dan 3 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang mendaftar layanan konsultasi kesehatan jiwa di RSUD Taman Sari. Selain 8 orang yang sudah mendaftar konsultasi kejiwaan, pihak RSUD Taman Sari masih akan mengidentifikasi terhadap puluhan pendaftar lainnya apakah terkait dengan pemilu atau merupakan masyarakat umum. Nantinya para pendaftar itu akan melakukan screening di RSUD Taman Sari pada Selasa 20 Februari mendatang. Kepala Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Taman Sari menyampaikan sejumlah pendaftar layanan konsultasi kesehatan jiwa diberikan 2 inovasi, yakni layanan konsultasi daring serta screening tingkat stres. Meski demikian, pihak RS atau rumah sakit menyebut jika mereka yang mendaftar masih dalam tahap ringan karena belum perlu menjalani perawatan di rumah sakit. Mendaftar konsultasi dan tes, artinya gejalanya rasanya sih harusnya masih ringan. Karena kalau misalnya gejalanya memberat, itu tentunya kan harus dirawat di rumah sakit ya. Artinya jika kondisinya akut, apakah mengancam diri sendiri dan orang sekitar, itu pastinya perlu masuk di IGD dan dirawat inap di rumah sakit, seperti itu. Tapi kalau saat ini sih keluhannya berarti masih tertangani dan masih ringan. Untuk partisan pemilu, pasca pemilu, baik itu KPPS maupun juga caleg dan juga tim sukses, kami membuat 2 inovasi terkait dengan layanan kesehatan jiwa. Yang pertama adalah membuka konsultasi online ya by Zoom itu di hari Selasa dan Jumat dengan psikiater kami. Sistem Informasi Rekapitulasi atau SIREKAP KPU tengah jadi sorotan. Ditemukan penghitungan suara di TPS yang jumlahnya berbeda dengan yang diunggah di aplikasi SIREKAP. Usai pemungutan suara 14 Februari, penyelenggara pemilu kini berjibaku dengan penghitungan suara hingga 20 Maret. Publik bisa memantau penghitungan suara melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau SIREKAP milik KPU. Namun keraguan di publik muncul, ada dugaan kecurangan dalam penghitungan suara yang dianggap menguntungkan paslon tertentu. KPU telah meminta maaf kepada publik atas ketidaksesuaian antara data formulir hasil di TPS dengan hasil yang tertulis di SIREKAP. Kekeliruan penginputan di lapangan diakui KPU karena akun digunakan oleh 1,6 juta KPPS seluruh Indonesia. Masih juga banyak kekeliruan secara teknis penginputan di lapangan karena SIREKAP ini digunakan di 1,6 juta akun KPPS kita seluruh Indonesia tentu, namun terlihat di sistem sendiri karena secara terbuka, akuntabel bisa dilihat tidak hanya berupa pie chart, diagram lingkaran, tapi juga dapat dilihat kesesuaiannya dengan image C1 planonya, maka kami merasa ini tentu harus terus-menerus diperbaiki langkah-langkah mitigasinya dan harus terus-menerus dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan. Di lapangan, petugas KPPS menemukan perbedaan hasil perhitungan suara yang berbeda jauh di aplikasi SIREKAP dengan foto dokumen C Plano. Di TPS 026 Kembangan, Jakarta Barat contohnya, Capres nomor urut 2 melonjak drastis dari 80 suara, naik signifikan menjadi 720 suara di dalam aplikasi SIREKAP.
Apakah yang suara untuk paslon nomor 2 itu 720, sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Jadi cuma hanya 80 suara? Iya, betul. Sedangkan di Sirekap yang terbaca adalah 720 suara. Paslon yang lain sama, 95 juga. Nih, seperti Anies 95, di Sirekapnya betul 95. Ganjar pun juga seperti itu. Ganjar ada 22 suara, di Sirekap terekamnya sama 22. Sementara itu, Timnas Anies Muhaimin mengungkap analisis data suara pemilu 2024. Tim digital forensik Timnas Amin menemukan ada algoritma di server KPU yang dibuat untuk memenangkan paslon tertentu. Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga, tadi Adit itu agak sopan, tapi dugaan yang kami lakukan bersama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Paslon tertentu jadi ada yang sudah disetting, logaritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50%. Senada dengan Timnas Anies Muhaimin, menurut TPN Ganjar Mahfud, ada kecurangan sistematis dalam sistem Sirekap KPU. Bahwa ada kejanggalan yang serius dengan Sirekap ini. Dan Sirekap ini itu menunjukkan ada pelanggaran sistematis. Nah, terbukti pada hari pemungutan suara, Sirekap ini melakukan 3 hal. Yang pertama adalah ada bahkan yang belum diinput dari hasil TPS yang sehasil itu bahkan sudah nampak di Sirekap. Artinya mesinnya sudah berjalan sedemikian rupa, sudah terencana. Angka berapa, untuk siapa, dengan cara apa. Bermasalahnya sistem Sirekap KPU dinilai Perludem sebagai bukti sistem teknologi KPU tak siap. Tak hanya itu, sistem Sirekap yang error dinilai bisa memengaruhi keyakinan publik terhadap hasil pemilu. Tentu ini akan berdampak gitu ya, dan juga memberikan pertanyaan, apakah memang kesalahan-kesalahan yang terjadi dan berkaitan dengan Sirekap itu ada keterkaitan dengan kecurangan pemilu begitu. Jadi kan publik bertanya, merasa khawatir gitu ya. Ditambah publik tidak cukup terinformasi dengan baik gitu ya soal keamanan Sirekap. Kalau Sirekapnya bermasalah gitu ya, khawatir nanti akan ada dampak juga yang berkaitan dengan proses rekapitulasi berjenjang yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu. Nah, dampak buruk lainnya adalah publik tidak mempercayai hasil pemilu gitu ya karena kesalahan-kesalahan dan ketidaksiapan KPU dalam menggunakan Sirekap. KPU menjadwalkan seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 berakhir paling lambat 20 Maret 2024. Pengajuan sengketa hasil pemilu dibuka 3 hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seorang calon anggota legislatif DPRD Jember dari Partai Nasdem mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS hilang dan berpindah ke caleg dari partai lain. Jangan bilang tidak hilang, secara tidak hilang. Jumadi mengamuk sambil menggebrak meja. Ia meluapkan kemarahannya di kantor Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur, Jumat siang. Jumadi yang merupakan caleg DPRD Jember dari Partai Nasdem menduga ada praktik jual beli suara di TPS 35 Dusun Gumuk Segawe. Ia membuktikan adanya ketidaksesuaian antara data di C Plano hasil di TPS dengan formulir salinan C hasil. Pada data di C Plano TPS, rekapitulasi suara milik Jumadi berjumlah 15 suara. Namun pada formulir salinan yang menjadi perolehan suara justru hilang dan diduga berpindah ke caleg partai lain. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Itu sudah nyata. Kenapa? Karena anggota KPPS dari TPS 35 itu adalah tim suksesnya dari partai. Ada 2 tim suksesnya dari partai.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Sabtu siang membantah adanya dugaan jual beli suara terkait hasil rekapitulasi suara milik Jumadi yang hilang. Pihaknya akan kembali melakukan penghitungan dengan berdasarkan data C-Plano tempat pemungutan suara. Bagi seluruh partai tak usah khawatir ya terkait dengan rekapitulasi tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan kita akan membuka kembali C-Plano atau C hasil plano yang besar itu akan dibacakan oleh teman-teman PPK satu persatu, TPS demi TPS, seperti itu. Jumadi rencananya akan melaporkan dugaan kecurangan ini ke KPU Jember dan juga Bawaslu Kabupaten Jember, Jawa Timur karena tidak menutup kemungkinan terjadi di TPS lain. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Serangan udara Israel terjadi di Rafah, bagian paling selatan Gaza yang seharusnya merupakan zona aman. 6 orang tewas akibat serangan ini. Kami segera kembali dengan informasi ini. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 okenya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Pengganti undang-undang secara online ke Kemenkumham. Dalam diskusi tersebut, jajaran Hakim Justisial, Biro Hukum, dan Humas Mahkamah Agung mendengarkan paparan peraturan Menkumham nomor 23 tahun 2023 tentang pengundangan peraturan perundang-undangan dengan dukungan aplikasi e-pengundangan yang disampaikan Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan RR Woro Wijayanti.
Roro menyampaikan secara detail proses tahapan pengajuan peraturan pengganti undang-undang dari tahap perencanaan hingga tahap pengesahan lewat aplikasi e-pengundangan. Di kesempatan yang sama, Kepala Bagian Perundang-undangan Mahkamah Agung Irwan Rosadi mengungkapkan, rapat sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah Mahkamah Agung dalam mengajukan berbagai pedoman dan kebijakan yang diterbitkan Mahkamah Agung secara online, khususnya peraturan Mahkamah Agung. Irwan menambahkan dalam rapat sosialisasi ini memaparkan mekanisme penandatanganan peraturan yang telah disetujui bisa langsung ditandatangani secara elektronik oleh menteri atau pimpinan lembaga. Di samping pengajuan secara elektronik, hal baru yang diatur dalam Permenkumham ini adalah dengan dibubuhkannya tanda tangan elektronik dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Tentunya dengan sistem baru ini sangat memudahkan, sangat membantu tugas-tugas dari Kementerian Hukum dan HAM, mengingat begitu banyaknya peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dari kementerian lembaga lain, termasuk Mahkamah Agung, agar dapat diproses dengan lebih cepat dan efisien. Perlu diketahui, Peraturan Menkumham Nomor 23 Tahun 2023 mengatur tentang cara pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan Menkumham ini, diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya Disela Rosati masih menemani Anda di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, serangan udara Israel terjadi di Rafah bagian paling selatan Gaza yang seharusnya merupakan zona aman. 6 orang tewas akibat serangan ini, termasuk 3 anak-anak dan seorang perempuan. Jenazah korban disemayamkan di pinggir tembok rumah sakit Abu Yusuf Al-Najjar. 6 jenazah ini digabungkan bersama 127 jenazah lain yang tewas akibat serangan Israel. Warga Palestina telah mengungsi ke Rafah yang dinyatakan sebagai zona aman oleh Israel. Kementerian Gaza menyebut sebagian besar korban yang tewas merupakan anak-anak dan juga perempuan. اللي صار هاي مكان آمن كلياتهم اللي بيستشهدوا قاعدين بمكان آمن فيش مكان آمن يعني فيش واحد استشهد من خان يونس قالوا له اطلع وما طلعش يعني كلهم اللي بيستشهدوا اليهود قالوا لنا اطلع على أماكن آمنة طبعا الموت والقصف في الأماكن الآمنة اللي قالوا لنا عنها فيش مكان آمن في غزة كلها هي. Gelombang serangan Israel di pusat jalur Gaza sejak Sabtu lalu telah mencapai 127 orang, termasuk 10 anak-anak dan 20 perempuan. Serangan-serangan ini juga menyasar tempat-tempat pengungsian, bahkan hingga ke Rafah yang diklaim Israel sebagai lokasi aman bagi para pengungsi. Menurut catatan Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai 28.985 jiwa. Sementara para relawan dan warga sekitar masih terus mencari para korban yang tertimbun puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel. Diperkirakan masih ada 36 warga yang tertimbun di bawah bangunan, termasuk 32 orang diantaranya merupakan satu keluarga. ظل عندنا هنا 32 شخص من عائلة حمد وعائلة أم مذكور. من عائلة أم مذكور في 4 أنفار ضايلين تحت الأنقاض، الإياد لأم مذكور وولاده الثلاثة، وعائلة حمد في 32 شخص نساء وأطفال وشيوخ. ما زالوا تحت الأنقاض؟ ما زالوا تحت الأنقاض، أطلعنا تقريبا 15 واحد والباقيين لسه تحت الأنقاض. Ratusan warga Gaza menyerbu truk bantuan yang datang melalui Rafah yang berbatasan dengan Mesir, saudara. Petugas terpaksa harus mengeluarkan tembakan untuk membubarkan massa agar tidak melakukan penjarahan terhadap truk bantuan. Akibatnya, saudara, 1 orang tewas dalam insiden ini. Meski demikian, warga berhasil membawa ratusan karung yang berisi makanan dari atas truk.
Informasi dari dalam negeri masih akan kami hadirkan usai jeda. Beberapa hari pasca hari pemungutan suara, Saudara Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana pada hari Minggu malam. Apakah membahas koalisi pasca Pilpres? Kita akan ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 okenya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 megabytes per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 megabytes per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. No sé qué parte sos. Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres. Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Politik kian dinamis. Minggu malam Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh merupakan pertemuan pertama keduanya setelah gelaran pemilu 2024 yang berlangsung 14 Februari lalu. Pertemuan Presiden dengan Surya Paloh dibenarkan Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana. Ya betul, Presiden menerima Bapak Surya Paloh malam ini di Istana Merdeka. Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh malam hari tadi di Istana Merdeka.
kata Koordinator Staf Sus Presiden Arief Dipayana melalui pesan pendek kepada Kompas TV. Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, menyebut jika Presidenlah yang mengundang Surya Paloh untuk bertemu. Melalui pesan singkat, kehadiran Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Istana Negara adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Joko Widodo. Lalu, apa sebenarnya maksud pertemuan keduanya? Akankah adanya peluang koalisi? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana memberikan isyarat akankah adanya peluang koalisi dan sebenarnya apa makna dari pertemuan ini. Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah ada Mas Adi Prayitno melalui sambungan Zoom dan juga ada juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Pipin Sopyan. Kang Pipin, Assalamualaikum. Mas Adi, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi Adisti, Kang Pipin. Assalamualaikum semuanya. Bang Adi. Iya, ini ngeri-ngeri sedap lah ya. Pokoknya kemarin ini Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh ini bertemu Presiden Joko Widodo di Istana. Nah, Kang Pipin, saya ingin menanyakan dulu lah. Sudah tahu belum soal pertemuan ini dan sudah ada bocoran kemana arah pembicaraan antara Presiden dan juga Pak Surya Paloh ini? Ya, kami tahu setelah diinformasikan oleh salah satu media dan kami mengkonfirmasi kepada kawan kami di Nasdem bahwa memang ada pertemuan dan menurut keterangan Sekjen memang ada undangan dari Presiden Jokowi kepada Pak Surya Paloh. Dan menurut kami itu memang hak setiap partai politik untuk membangun komunikasi dengan siapapun. Tapi kami harus sampaikan bahwa saat ini fokus Timnas Amin dan koalisi semuanya adalah bagaimana mengawal suara di masing-masing TPS dan saat ini di PPK untuk memastikan bahwa kecurangan pemilu ini tidak terjadi dan kita sangat berharap bahwa semua kerja-kerja kita memang fokus mengamankan suara. Jadi kita ingin semua tim, semua saksi, semua relawan yang saat ini masih bekerja untuk tetap fokus, tidak perlu terganggu dengan konstelasi-konstelasi politik di tingkat atas. Nah, saya ingin kemudian mengklarifikasi kembali. Jadi Kang Pipin dan juga teman-teman dari partai koalisi yang berada di Timnas Amin ini mengetahui justru dari media, bukan dari Partai Nasdem yang kemudian sudah memberitahu lebih dulu. Ya, saya kira kami harus sampaikan itu dan bahwa kemudian dikonfirmasi bahwa benar itu disampaikan. Dan bagi kami, yaitu pertemuan biasa saja, tetapi memang momennya saja saat ini, di saat kami memang saat ini lebih fokus bagaimana mengawal suara, kemudian mengumpulkan data dan informasi terkait dengan persoalan-persoalan pemilu yang saat ini kita hadapi. Kang Pipin, saya mau tanya, jadi koalisi Amin ini masih solid? Ya, sampai saat ini kami solid, pertemuan demi pertemuan terjadi antar pimpinan partai dan hari ini juga ada pertemuan antar sekjen partai, ketiga partai koalisi Amin. Saat ini insya Allah ada pertemuan dan selanjutnya juga terus menerus mengawal, memastikan dan yang paling penting adalah bahwa kami memegang komitmen bahwa kita masih berada di garis gerakan perubahan yang saat ini terus dikawal bersama Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Dan terakhir kami juga berkumpul dengan Pak Anies, para seluruh juru bicara Amin dari lintas partai dan relawan untuk memastikan bahwa kita insya Allah masih semangat on the track, kita memastikan masih optimis dan terus mengawal perubahan ini sampai akhir. Jadi kami tentu memastikan bahwa tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kita pesimis, terus kita optimis memastikan sampai nanti pengumuman di KPU. Jadi masih solid lah ya untuk. Betul. Jadi nggak khawatir sama sekali walaupun kemudian Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo ada tawaran ina inu gitu. Nggak ya khawatir. Itu hak masing-masing partai ya. Seperti Partai Nasdem kami juga di PKS ya dan terus menerus
keputusan masing-masing tentu akan diputuskan. Tetapi bagi kami ya semua itu sekali lagi hak partai politik. Tetapi sampai saat ini mayoritas secara umum kita solid berada di barisan Anies Muhaimin, memastikan koalisi perubahan untuk persatuan sampai saat ini solid. Mas Adi, gimana membaca ini? Kalau kata Kang Pipin dan juga koalisi lainnya masih solid ini mengusung perubahan. Kalau Anda sendiri punya pandangan atau perspektif seperti apa setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh semalam? Saya ingin komentar dua hal. Pertama, ini semacam satu sinyalmen bahwa kubu Amin, salah satu partai pendukungnya itu sudah mulai lempar handuk terkait dengan hasil Pilpres 2024. Karena tentu pertemuan ini dinilai oleh publik tidak sensitif. Di tengah upaya-upaya Amin misalnya terus mencoba mereka ini menginvestigasi persoalan-persoalan yang mereka sebut penuh dengan kecurangan sepanjang pemilu ini, tapi salah satu partai pendukungnya sudah bertemu dengan presiden yang publik tahu bahwa dukungan politiknya di nomor 2. Oleh karena itu, ya pertemuan ini sebenarnya semakin mempertebal dalam banyak hal. Salah satu partai pendukungnya Amin sudah mengakui dari lubuk hati yang paling dalam mereka soal hasil pemilu di 2024 meski hasil quick count gitu ya, bahwa paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu diunggulkan, dan ini bisa dipastikan tidak akan memiliki jarak selisih yang signifikan dengan hasil quick count di KPU nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentu pasti dibaca oleh publik sebagai upaya untuk membangun soal bagaimana kemungkinan Nasdem di 2024 ini akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena kalau pertemuan ini misalnya hanya sebatas silaturahmi politik biasa, makan malam bersama, terkait dengan politik kebangsaan, saya kira tidak akan menjadi perbincangan yang cukup menarik. Tapi bahwa Nasdem ditengarai, bahkan kemungkinan akan berkongsi, berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 ini, pasca diumumkan oleh KPU tentu saja, inilah yang kemudian makin mempertebal bahwa sebenarnya koalisi pendukung Amin ini secara perlahan satu persatu sudah mulai mencari titik aman masing-masing. Memang sampai saat ini belum diumumkan kubu ini dibubarkan ataupun tidak, tapi ada kecenderungan bahwa kubu Amin, PKS, kemudian PKB dan Nasdem sepertinya memang sedang mencoba untuk mencari posisi apa yang harus mereka lakukan pasca Pilpres. Saya menduga Nasdem salah satu partai politik yang sangat mungkin akan segera melakukan rekonsiliasi politik ya dengan Jokowi, dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tentu terkait dengan bagaimana komposisi kabinet ke depan. Hanya dua hal itu yang paling mungkin, Adisti, bisa kita baca ya terkait dengan pertemuan dua elit ini. Meski secara persamaan kita tahu rasa-rasanya memang masih keduanya ini masih menutup-nutupi sebenarnya siapa yang paling butuh dalam pertemuan ini. Istana mengatakan ini karena ada permintaan dari Surya Paloh, tapi dari kubu Nasdem mengatakan ini undangan bersama dan seterusnya. Ini kan ada semacam gengsi yang ingin ditunjukkan keduanya, meski pada saat yang bersamaan publik tahu ini kan ada perasaan malu-malu yang ingin ditunjukkan bahwa keduanya ini sangat mungkin bersinergi setelah KPU memutuskan siapa nanti yang secara definitif akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini soal bagaimana kemungkinan Nasdem akan menjadi bagian dari poros politik Prabowo Gibran. Saya kira di situ poin saya. Mas Adi, tapi Anda meyakini kemudian salah satu bahasan yang kemudian paling utama pada saat makan malam itu adalah soal tawaran kemudian untuk merangkul semuanya, salah satunya adalah Nasdem untuk kemudian bergabung ke koalisinya Prabowo Gibran? Mungkin secara eksplisit tidak bisa disebutkan, tapi bahwa kode-kode soal kemungkinan Nasdem berkoalisi dengan kubu Prabowo Gibran melalui Pak Jokowi itu sangat mungkin. Ada satu istilah dalam politik itu yang disebut dengan the politics of the small thing. Jadi pembicaraan soal politik elektoral, soal bagaimana sharing power terkait dengan rekonsiliasi politik pasca Pilpres, itu kan tidak melulu harus dibicarakan dalam ruang-ruang yang cukup serius. Ada pertemuan antar partai, pertemuan antar elit, tapi pembicaraan itu sangat mungkin dilakukan di ruang-ruang makan gitu ya, di tempat-tempat yang kelihatan sederhana. Tapi yang paling penting substansi pembicaraan bukan hanya soal makan malamnya, bukan hanya soal makan nasi goreng, tapi pembicaraan di sela-sela makan nasi goreng itulah yang paling penting. Saya menduga salah satunya adalah soal bagaimana sinyalmen Nasdem akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto dan Gibran 2024. Tentu setelah KPU mengumumkan secara resmi mereka sebagai pemenang pemilu di 2024 ini.
Oke, Mas Adi, kalau kita melihat tadi Anda juga menyebutkan satu-satu tampaknya mencari titik aman. Nah, bagaimana kemudian nasib dari koalisi Amin sendiri? Bubar jalan atau seperti apa nantinya? Ya sebenarnya secara tidak langsung koalisi ini ya tinggal nunggu waktu akan goodbye dan wassalam. Karena ada kelihatan memang partai-partai pendukung Amin ini sudah mulai mencari titik posisi dan titik keseimbangan masing-masing. Misalnya PKS itu mengatakan selalu berada di bawah terus berada di poros perubahan, tapi nanti pada saat yang bersamaan ketemu dengan presiden. PKB juga tidak jelas sikap politiknya, apakah mereka itu akan berada di koalisi perubahan ataukah akan mencoba untuk mencari peruntungan yang lain. Kalau mengacu pada Prabowo Subianto di 2019 misalnya, setelah mereka kalah dalam Pilpres, Prabowo langsung memimpin pidato bahwa koalisi itu dibubarkan. Jadi partai-partai pendukungnya dipersilahkan untuk memiliki sikap politik masing-masing. Koalisi dengan Jokowi boleh, berada di luar kekuasaan juga boleh. Begitupun ketika Pilpres 2014, Prabowo juga dinyatakan kalah dan Prabowo mengambil alih bagaimana oposisi itu berada di tangannya, sehingga kekuatan politiknya sekalipun presiden kalah di parlemen tetap solid dan tetap kuat. Nah, dalam kasus Amin misalnya, tidak ada pidato resmi yang kemudian ditunjukkan oleh Anies misalnya bahwa apapun yang terjadi di 2024, salah satunya soal kalau mereka kalah dalam Pilpres, andai kala mereka Pilpres, Anies bersama Nasdem, bersama PKS dan PKB akan terus berada di jalur oposisi dan tidak menjadi bagian dari kabinet. Itu belum dilakukan dan tanda-tanda ke arah itu sepertinya tidak kelihatan secara signifikan. Oke, yang kemudian itu yang masih menjadi pertanyaan ya. Salah satunya adalah soal bagaimana kemudian jika nantinya partai koalisi di 01 ini kemudian mencari titik-titik aman. Apakah kemudian PKS bagaimana nasibnya Kang Pipin? Apakah tetap berusaha atau berupaya dengan sendiri ketika PKB ataupun Nasdem kemudian mencari titik aman? Jangan dijawab dulu Kang Pipin, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarja. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Jatuh Jen, hujan mas. Dapat apa? Wah, aku dapat emas. Jatuh Jen, hujan mas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Gen 1 lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Gen bisa dapat emas. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru.
Serunya ngemil bareng si kecil. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana dibalik dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Mas Adi, saya mau tanya, tadi kan Kang Pipin bilang tadi katanya kalau Kang Pipin dan juga teman-teman yang lain taunya justru dari media begitu, dan baru kemudian meminta penjelasan dari Partai Nasdem. Apakah ada sinyalemen-sinyalemen yang sebenarnya ini bagaimana kok taunya dari media justru, padahal kan koalisinya koalisi Amin gitu, Mas Adi? Ya itulah yang saya sebutkan di awal, bahwa koalisi Amin ini pasca quick count sepertinya sedang mencari aman masing-masing. Bisa Anda bayangkan, Adisti, ya, 3 partai politik pendukung Amin ini tidak tahu satu sama yang lain manuver-manuver politik yang dilakukan oleh elit mereka. Kalau mau jujur sebenarnya pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi dalam banyak hal ini kan dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa Pilpres 2024 ini sudah game over. Sudah selesai, pemenangnya itu adalah Prabowo dan Gibran. Padahal kubu Amin sampai saat ini terus berupaya mencari keadilan katanya untuk mengungkap kecurangan-kecurangan yang selalu mereka tuduhkan. Ini yang saya sebut di awal tentang sensitivitas pertemuan antar elit. Mestinya hati, perasaan, dan manuver-manuver politik kubu Amin ini harus ditahan dulu, sekalipun mau ada komunikasi dengan kubu nomor 2 ya. Oleh karena itu sebenarnya jadi tidak mengherankan kalau kemudian Kang Pipin ini mengatakan bahwa tahunya pertemuan antar Surya Paloh dan Pak Jokowi itu ya dari media. Itu artinya memang partai-partai pendukungnya Amin sudah tak bisa diharapkan dalam konteks ya bagaimana langkah politik mereka ke depan pasca Pilpres tentu saja. Oleh karena itu ke depan pastinya akan begitu banyak manuver-manuver yang pastinya tak akan diketahui oleh PKS dan Kang Pipin. Jangan-jangan PKB juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan yang tidak pernah diekspos dengan publik terkait soal kemungkinan mereka akan berkoalisi dengan kira di situ poinnya. Kang Pipin, bagaimana ini responnya kalau kata Mas Adi tampaknya lagi koalisi di Amin sendiri lagi mencari titik aman nih. Nah kalau PKS sendiri kan kita udah tahu lah ya 10 tahun berada di luar pemerintahan. Khawatir? Ya, Mas Adi terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa koalisi perubahan ini sudah terpecah ya. Jadi kalau kita melihat sampai saat ini alhamdulillah masih solid ya. Komunikasi masing-masing partai itu hak masing-masing ya. Dan kami saat ini fokusnya adalah bagaimana mengungkap ya berbagai potensi kecurangan, dugaan yang selama ini kita kumpulkan dari berbagai relawan. Satu adalah bagaimana politisasi bansos yang begitu masif ketika sebelum pencoblosan. Yang kedua adalah politisasi aparat sipil yang mereka oknum-oknum memobilisasi pilihan. Dan saat ini kita merasakan bagaimana persoalan di KPU sebagai penyelenggara, banyaknya kesalahan, banyaknya kekurangan, banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang saat ini kami fokus di situ sebetulnya. Jadi lagi-lagi kami harus sampaikan bahwa yang kami saat ini lakukan adalah terus membangun koordinasi, komunikasi antar partai, dan kami pastikan bahwa ketiga pimpinan partai sudah melakukan pertemuan dengan Amin dan semuanya kompak solid untuk memastikan bahwa kita berada di rel perubahan. Kita memastikan sampai KPU mengumumkan baru kita akan bersikap seperti apa. Jadi sampai saat ini kami harus sampaikan bahwa semua tim masih berjibaku memastikan bahwa real count yang akan kita tunggu, dan insya Allah mudah-mudahan peluang kita adalah bagaimana kecurangan yang terjadi yang cukup masif di berbagai dan pelanggaran yang kita dapatkan itu tidak hanya masalah angka, tetapi bisa jadi nanti muaranya ada di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sangat berharap mudah-mudahan nanti keadilan itu akan lahir. Kita ingin melihat bahwa suara itu memang didapatkan betul-betul secara murni, secara bersih, tidak dengan menghalalkan segala cara, tidak dengan cara mempolitisasi bansos, mempolitisasi aparat, dan juga saat ini ada semacam distrust kepada penyelenggara karena persoalan e-rekap yang bermasalah, dan kemudian juga persoalan di lapangan, adanya penggelembungan suara dan sebagainya. Jadi saya harus sampaikan bahwa
Timnas Amin saat ini fokus di sana. Tim hukum saat ini sedang bekerja dan semua mitra koalisi yang ada di Amin ini masih solid dan memastikan bahwa kita masih berada di koridor yang sama, yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Oke, masih solid kalau kata Kang Pipin. Kang Pipin, tadi kan Kang Pipin juga menyinggung katanya hari ini sekjen dari Koalisi Amin akan bertemu ya, akan ada pertemuan. Nah ini juga salah satunya yang penting dibahas, apakah kemudian meminta penjelasan dari sekjen Nasdem soal pertemuan ketumnya dengan Presiden Joko Widodo. Ya, pertemuan itu banyak tema ya, banyak judul. Jadi selain mungkin itu yang akan dibahas adalah salah satunya adalah terkait dengan bagaimana data-data yang dikumpulkan oleh tim hukum kami terkait dengan dugaan potensi kecurangan yang saat ini lumayan kita mungkin sampai saat ini kita melihat terstruktur sistematis dan masif. Jadi ini mungkin muaranya bisa jadi salah satu pasangan calon didiskualifikasi kalau memang nanti ada keadilan dari Bawaslu dan MK ke depan. Jadi saya kira nanti kumpulan data informasi itu terus kami kumpulkan se-Indonesia, dan saya katakan saat ini masih bekerja, kami masih fokus untuk memastikan bahwa siapapun yang menang, siapapun yang kalah, bagi kami yang penting adalah pemilunya jurdil. Tidak ada kecurangan. Itulah concern kami adalah kami siap menerima kekalahan dan kemenangan selama pemilunya adalah jurdil. Tidak ada orang yang curang, tidak ada orang yang melakukan mobilisasi pilihan, politisasi bansos, politisasi aparat dan sebagainya. Oke, nah Mas Adi, tadi kata Kang Pipin sebenarnya siap untuk menang ataupun kalah asalkan pemilunya jurdil. Nah, apa yang bisa Anda baca dari pernyataan-pernyataan dari Kang Pipin ini setelah semalam kita lihat Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo bertemu ini? Ya, saya kira memang kalau dari perspektif PKS tentu saja pemilu itu belum selesai. Mereka ini terus mencari titik-titik kelemahan, kira-kira apa yang kemudian bisa digugat ya, ataupun dipersengketakan nantinya terkait dengan dugaan kecurangan yang selalu dimunculkan kepada publik. PKS tentu sebagai pengusung Amin ingin menegaskan apapun yang terjadi, kalah menang itu persoalan biasa, yang penting dilakukan dengan cara-cara tidak benar. Kalau yang digunakan cara tidak benar, ada kecurangan, ada misalnya mobilisasi aparatus kekuatan, pastinya PKS ini mencoba untuk menempuh jalur-jalur hukum. Tentu MK adalah salah satu jawabannya. Ini menurut saya jawaban bagi partai politik yang sedang berjuang mencari keadilan, Adisti. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, bahwa PKS ini kan iman politiknya cukup luar biasa. Oh iya, apalagi kita tahu berada di oposisi sudah 10 tahun lah ya. Betul, siap menjadi oposisi. Selain PDIP, rasa-rasanya PKS lah yang sering ngomong kepada publik ya di 2024 ini, bahwa mereka sangat mungkin akan terus menjaga konsistensi mereka menjadi oposisi. Artinya apa? Bagi mereka di dalam ataupun di luar, itu persoalan pilihan politik dan sama-sama terhormat ya untuk membangun dan bangsa dan negara ini. Overall yang ingin saya katakan, PKS ini tidak mau kelihatan menyerah dan lempar handuk. Sekalipun hasil quick count tidak terlampau menguntungkan kepada Kubu Amin. Oleh karena itu, Kang Pipin bagi saya ini disclaimer tadi ketika mengatakan pertemuan Jokowi dan Pak Prabowo, mereka tahu itu melalui media. Ini kan sebagai bentuk kekagetan sebenarnya. Bagaimana mungkin partai koalisi di kubu Amin yang sejak awal berjuang bersama tidak tahu salah satu ketua umum mereka di partai koalisinya Amin bertemu dengan Pak Jokowi yang kita tahu orkestrasi politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Yang kemudian dibaca ini soal bagaimana kemungkinan ke depan Nasdem akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran ya. Saya kira di situ poinnya. Tapi Anda melihat PKB dan juga Partai Nasdem ini nantinya akan berbelok, berpindah skoci? Kalau saya termasuk yang sejak awal hakul yakin PKB dan Nasdem itu berbelok arah ya, menjadi bagian dari kongsi dari paslon 2, karena nyaris tidak ada psikologi yang kemudian membuat mereka ini untuk tidak menjadi bagian dari mereka. Beda dengan PKS, psikologinya banget. Misalnya PKS ini sangat kelihatan dari dulu itu tidak mau kalau ada faktor Jokowi, apapun judulnya, paslon nomor 2 ini kan diusung oleh Jokowi, didukung oleh Pak Jokowi. Yang kedua ada faktor gelora di situ, apapun judulnya juga, gelora ini bisa menjadi psychological barrier yang akan menghambat PKS akan menjadi bagian dari kubu Prabowo, kecuali Prabowo Subianto dan Gibran tidak menyertakan gelora dalam koalisi mereka nantinya pasca dilantik. Mungkin PKS ini pikir-pikir akan menjadi bagian dari mereka, karena kalau mau jujur 2014-2019 PKS lah yang
sangat konsisten mendukung Prabowo Subianto bersama dengan Gerindra, bukan yang lain. PKS di pemilu 2024 ini kurang beruntung aja, giliran nggak bersama Prabowo kalah, tapi giliran bersama dengan Prabowo mereka justru kalah dalam pilpres, tapi giliran bersama dengan Prabowo justru mereka juga tidak diuntungkan. Makanya kalau menurut saya melihat DNA politik PKS secara umum, mereka justru lebih siap dan lebih tegak kepalanya kalau berada di luar kekuasaan politik. Nanti kita akan tunggu juga. Saya izin Mbak Silakan, Risti. Kang Pipin, sikat saja. Terakhir. Saya kira persoalan Gelora itu terlalu kecil lah ya. Itu tidak menjadi faktor pertimbangan kami ya di situ, karena yang kita lihat adalah yang lebih besar dari itu ya. Kalau kita melihat bagaimana tadi ya, saat ini pemilu banyak persoalan ya, dan berbagai pihak melihat bahwa ini pemilu terburuk yang kita hadapi ya, ketika banyak persoalan di lapangan, ada yang kertas suaranya kurang, kemudian harus pemilihan ulang dan sebagainya. Saya kira itulah concern kita di sana. Adapun yang kedua, keputusan PKS, kami memiliki mekanisme yang cukup mapan, yaitu apa? Segala sesuatu keputusan strategis PKS terkait dengan capres-cawapres, terkait dengan koalisi, terkait mendukung atau nanti berada di oposisi, ada namanya musyawarah Majelis Syuro yang akan diputuskan oleh 99 anggota Majelis Syuro, yang itu merupakan orang-orang terpilih yang punya kredibilitas khusus di PKS yang akan memutuskan. Tentu yang akan dilihat adalah apa maslahat madorotnya yang ke depan yang akan kita akan hadapi ke depan. Dan kami tentu saat ini harus sampaikan bahwa PKS dan semua mitra koalisi bersama Timnas Amin fokus untuk bagaimana agar suara yang ada saat ini, suara perubahan yang masyarakat inginkan di saat ini adalah banyaknya sembako yang mahal, kemudian pekerjaan yang sulit, pengangguran di mana-mana, kemudian pupuk susah. Saat ini kami concern di situ. Bagaimana persoalan ini ya, kami di dalam atau di luar, kami akan terus memperhatikan kondisi masyarakat. PKS di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat lah ya, karena negara demokrasi juga membutuhkan oposisi. Betul, agar demokrasi itu tetap lebih sehat begitu ya. Ke depan check and balances itu akan terjadi. Siapapun yang akan memerintah, kami ingin pemerintahan ini clear and clean ya, bagaimana good governance terjadi, tidak ada kecurangan-kecurangan. Kami ingin siapapun yang menjadi presiden nanti memang terhormat. Bukan menang karena kecurangan, tetapi memastikan bahwa menang dengan terhormat, dengan tidak menghalalkan segala cara. Baik, terima kasih Kang Pipin Sopyan, merupakan juru bicara dari Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin, dan juga ada Mas Adi Prayitno. Terima kasih dari perspektifnya dan juga pandangannya. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Usai memeriksa kejiwaan kedua orang tua almarhum Dante, polisi belum juga mengungkap motif pembunuhan. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Sakit kepala?
kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zing Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zing Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Menjalani tes kejiwaan. Tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikologi forensik Polda Metro Jaya adalah untuk mengetahui kematian dari almarhum putranya Raden Adante Khalif Pramudityo atau Dante. Menurut psikolog klinis forensik Cassandra Putranto, diharapkan hasil tes kejiwaan dari kedua orang tua korban dan juga pelaku ini dapat menemukan titik terang perkara. Perkara dapat lebih jelas dalam hal motif maupun aspek-aspek lainnya. Bagaimana perkembangan penyidikan kasus kematian anak artis Tamarati Asmara? Informasinya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Rizka, apa saja sejauh ini yang diungkapkan pihak kepolisian terkait pemeriksaan lanjutan yang sudah dilakukan oleh polisi? Ya, Radi, tentu yang ingin didalami oleh polisi ini adalah terkait dengan motif. Itulah kenapa kemudian pemeriksaan tambahan yang dilakukan terhadap orang tua Dante. Kalau misalkan beberapa hari lalu ini ayah dari Dante yakni Angger Dimas yang diperiksa oleh polisi terkait dengan kejiwaannya, dan kemarin ini adalah ibu Dante yakni Tamarati Asmara yang juga menjalani pemeriksaan psikologis yang mana kemarin kalau misalkan kita ketahui ini pemeriksaan berjalan selama 3 jam. Nah, kemudian apa latar belakang psikologis dari ibu dan juga ayah Dante dan juga kemudian pelaku yang sebelumnya juga sudah diperiksa oleh kepolisian, ini adalah keterangan tambahan yang dibutuhkan oleh kepolisian terkait dengan untuk mencari motif apa sebetulnya yang menjadi penyebab pada si tersangka ini melakukan tindakan yang sangat kejam ini kepada Dante, sehingga polisi ingin mengetahui latar belakang dari ketiga pelaku ini. Kemudian tentu selain untuk mencari keterangan tambahan, pemeriksaan ini juga dilakukan oleh kepolisian untuk dapat akhirnya untuk mengetahui titik terang ataupun bagaimana kemudian bisa menjelaskan secara terang motif dari kematian Dante, putra dari Tamarati Asmara ini, Radi. Ya, hingga saat ini yang dikatakan oleh Fedriska tadi, motif sebenarnya dari kasus ini memang belum sepenuhnya gamblang diungkapkan oleh pihak kepolisian. Kita nantikan bersama nanti motif yang dinanti oleh publik, terutama pernyataan dari pihak kepolisian terkait kasus ini. Terima kasih Fedriska Ananda dari Polda Metro Jaya melaporkan. Dan saudara, informasi penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan.
nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi. Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K. Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Hey guys. Hey, lihat aku putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Ceriakan harimu dengan berbagai varian rasa permen Milten, sugar free, blackcurrant, lemon, dan mint. Nikmati sensasi rasa buah. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Saudara, Presiden Joko Widodo mengungkap hasil pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Presiden menyebut pertemuan itu akan bermanfaat untuk negara. Jokowi bilang ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan? Saya kira dua-duanya tidak perlu harus siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. PDIP yang siap untuk jadi ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Maksudnya jembatan berkoalisi jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih. Sebelumnya, Saudara, hari Minggu kemarin Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh merupakan pertemuan pertama keduanya setelah gelaran pemilu 2024 yang berlangsung 14 Februari yang lalu. Ya, yang menarik ini Pak Jokowi yang mengundang Pak Surya Paloh, atau Pak Surya Paloh
yang meminta untuk bertemu Pak Jokowi. Ini katanya ada saling klaim antara Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi ini. Nanti kita lihat dinamikanya ke depan kayak gimana ya. Nanti kira-kira apakah memang tujuan dari pertemuan ini untuk konstelasi politik ke depan menjelang setelah Pilpres 2024 atau ada maksud lain? Kira-kira seperti itu. Dan informasi tadi dari pertemuan Joko Widodo dan Surya Paloh dan yang sudah dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo tadi, itu jadi akhir dari perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Saya Radi Saputro. Dan saya Disla Rasati. Terima kasih sudah menyaksikan hari ini. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi, antara dua perbedaan? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu Meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. Sekarang bau memang masih. Dilu, Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Saudara, ada kabar gembira nih untuk para wanita yang ingin memiliki kulit wajah sehat, glowing, dan proporsional. Karena hari ini kita akan membahas mengenai treatment kecantikan yang menjadi rahasia kecantikan seorang Ayu Ting Ting yang menjadikan klinik Dermapo Jakarta menjadi langganan para artis. Nah, kira-kira akan ada tren treatment kecantikan Ayu Ting Ting seperti apa ya? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Gadasari, hanya di Bincang Kita. Ya, di sini sudah hadir dokter klinik kecantikan Dermapo Jakarta, Dr. Ellen. Kita sapa dulu. Halo dokter, apa kabar dok? Halo, baik. Baik ya, selalu cantik. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita mau bahas mengenai treatment kecantikan khususnya di Ayu Ting Ting begitu ya. Karena kita tahu nih klinik Dermapo Jakarta menjadi langganan para artis ya. Tapi kayaknya Ayu Ting Ting nih paling glowing, kelihatan kulitnya cantik, sehat seperti itu. Sebetulnya rahasianya apa nih sehingga kulitnya bisa kelihatan betul-betul glowing dan cantik dan sehat? Oke, jadi sebenarnya apa yang kita lihat sekarang itu adalah hasil dari kekonsistenan Ayu dalam melakukan treatment estetik dan anti-aging di Klinik Dermapo Jakarta sejak tahun 2017. Jadi udah 7 tahun yang lalu ya, gitu. Hasilnya kelihatan nih sekarang akhirnya gitu. Dan bukan cuma Ayu yang mempercayakan kesehatan kulit dan juga anti-agingnya, tapi juga sekeluarga besar. Ada ayahnya, ibunya, kemudian adiknya Syifa ketika lagi hamil maupun menyusui, semuanya melakukan treatment di Klinik Dermapo. Jadi itu membuktikan bahwa di Klinik Dermapo itu varian treatmentnya ada banyak. Jadi bisa untuk siapa aja, wanita, wanita, kemudian laki-laki, ibu hamil, menyusui, usia tua, usia muda, semuanya bisa karena variannya banyak. Dan karena variannya banyak, nggak perlu bingung jadi aku treatment yang mana nih yang tepat gitu, karena udah ada dokter yang udah siap untuk melayani dan berkonsultasi untuk membantu menentukan treatment apa sih kira-kira yang paling tepat, yang paling solutif untuk keluhan pasien. Gitu. Oke, baik, bukan cuma artis aja berarti ya. Betul. Semuanya bisa ikutan, bahkan satu keluarga tadi ya, suaminya bisa ikut, mungkin masih usia muda atau usia sudah lanjut, ini bisa sesuai dengan keluhannya masing-masing. Ada treatmentnya di Klinik Dermapo Jakarta. Betul. Oke, kita bahas satu-satu ya dokter ya. Ini dari Ayu Ting Ting,
kulitnya dulu ya, kita bahas. Kulitnya kelihatannya kayak artis Korea gitu ya dokter ya. Mulus, glowing, putih, nggak make up juga kelihatannya cantik begitu. Skin quality-nya ini treatmentnya seperti apa di Klinik Dermapro? Oke, jadi itu memang jadi treatment favoritnya Ayu karena sekarang dia udah tinggal maintenance. Jadi treatmentnya lebih, kalau misalnya ada keluhan kita harus rutin misalnya seminggu sampai 2 minggu sekali. Tapi dia udah maintenance jadi sebulan sampai 3 bulan sekali juga masih oke. Tapi pada kenyataannya sih Ayu Ting Ting sebulan sekali dia akan selalu datang. Nah, treatment yang menjadi andalannya Ayu itu artinya karena dia dari 2017 jadi udah cobain semua treatment kita. Tapi treatment yang tiap dia datang harus selalu treatment itu, nggak pernah enggak, bahkan pernah datang buat treatment itu aja gitu ya. Itu adalah infus gitu. Infus yang sekarang lagi dia pakai itu adalah Milky Infus dan Milky Infus Booster Up. Memang itu adalah infus yang paling komplit saat ini, kandungannya paling lengkap. Ekstrak pen stem cell-nya lebih tinggi dibanding dengan infus yang lain. Jadi untuk anti aging itu sangat efektif untuk meregenerasi sel di seluruh tubuh kita. Nggak cuma di kulit tapi dari ujung rambut sampai ujung kuku. Rambut contohnya dia mengurangi kerontokan. Terus kuku jadi nggak gampang patah, terus juga nggak kusam. Kulit juga bukan cuma cerah tapi juga dilembapin juga seperti itu. Dan kerutan-kerutan halus juga akan memudar karena kerutan halus itu kan keluar karena kulitnya kering gitu. Oleh karena itu kenapa treatment ini tuh jadi favoritnya Ayu karena cepat ya, sekitar 30 sampai 45 menit. Udah selesai treatmentnya kemudian bisa langsung pergi lagi gitu. Hasilnya juga langsung kelihatan. Misalnya udah cerah nih. Terus habis itu kegiatan outdoor nih, misalnya Ayu nyanyi offline di panggung outdoor gitu ya, karena agak gosong. Begitu selesai kerja tersebut, kemudian infus lagi kembalinya cepat warnanya seperti semula, seperti itu. Kelebihannya itu untuk infus ini. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak, tapi secara kasat mata memang kelihatan kulit duluan yang lebih cerah. Jadi orang banyak suntik whitening. Padahal kalau saya pribadi lebih cocok disebut suntik anti aging karena manfaatnya ke seluruh tubuh, untuk kesehatan, untuk stamina juga bagus. Oke, yang menyebabkan juga kelihatan cantik tuh karena bukan cuman kulit wajahnya aja yang cerah, tapi seluruh tubuh karena di infus itu ya dokter ya. Jadi kalau kelihatan betul-betul wah, dari ujung kepala sampai ujung kaki putihnya merata, glowing semua. Tadi bukan cuma cerah tapi juga lembab pada akhirnya. Iya, jadi kalau yang kulitnya ada yang suka gatal, gampang gatal nih kalau di dalam ruangan kering soalnya, itu juga bisa untuk itu. Atau yang ada suka crack misalnya kayak di area siku atau di area kalau di wajah sekitar mulut gitu ya, itu juga bisa membantu untuk melembabkan. Oke, jadi infus ternyata ya rahasianya Ayu Ting Ting. Itu kalau dari skin quality-nya. Tapi kita lihat juga perubahan wajah, bentuk wajahnya juga ada ya dari pertama kali kita lihat Ayu Ting Ting sampai sekarang lebih tirus begitu ya, bentuk wajahnya lebih bagus. Kalau untuk contouring wajahnya ini ada juga treatmentnya ya dokter? Nah ya, kalau untuk contouring wajah tuh memang Ayu waktu itu keluhannya mau bikin wajahnya lebih V-shape gitu ya. Jadi kalau untuk V-shape kita harus tahu dulu apa sih yang bikin wajah kita kurang kelihatan V-shape. Misalnya dari depan tuh area dagu, apakah dagunya kurang panjang atau kurang proyeksi ke depan. Nah kalau memang kurang maka perlu di filler. Tapi untuk kasus Ayu dia udah cukup baik dagunya, jadi kita tidak filler. Kemudian ke belakang, apakah ada penumpukan lemak di area garis rahang atau jawline yang nutupin proyeksi si rahang. Jadi kayak di sini ada yang menggantung. Terus apakah kulitnya ada yang turun? Nah kemarin Ayu tuh kita suntik fat burner atau penghancur lemak di area sini biar dia proyeksi jawline-nya lebih tegas. Kemudian setelah itu kulitnya kita tarik dengan tarik benang. Nah lalu belakangnya yang bikin kita suka kelihatan gak tirus itu adalah otot. Kalau otot kunyahnya besar, wajah akan cenderung lebih kotak. Nah otomatis perlu dibotox. Tapi kemarin Ayu tidak kita lakukan karena ototnya masih baik. Jadi Ayu untuk konturnya dia fat burner dan juga tarik benang. Oke, baik. Jadi kalau orang suka bilang, kamu operasi plastik nih ya wajahnya kelihatan berubah, padahal belum tentu operasi plastik, ternyata dari treatment aja bisa kelihatan ada perubahan wajah. Ada banyak treatment-treatment yang hasilnya bisa ya 11-12 lah sama operasi plastik gitu. Betul. Jadi kalau lihat bisa kelihatan lebih cantik, lalu bisa kelihatan upgrade begitu wajahnya ya. Jangan langsung dijudge nih habis operasi plastik ya. Ternyata treatment-treatment sederhana begitu di Klinik Dermapro bisa mengubah bentuk wajah kemudian ya. Selain dari bentuk wajah, kemudian kalau yang ingin filler atau di hidung begitu juga bisa ya dokter. Di bagian-bagian mana lagi sih yang bisa kita kontur? Oke. Jadi kalau yang masuk dari contouring itu adalah filler, botox, kemudian benang. Jadi kalau contouring itu sekali tindakan langsung kelihatan hasilnya, kemudian awetnya 6-12 bulan atau bisa sampai 18 bulan. Jadi nggak kayak operasi plastik yang permanen gitu ya. Kalau botox itu sendiri itu Ayu kemarin juga melakukan di upper face. Jadi untuk memudarkan kerutan yang terjadi ketika ekspresi. Misalnya lagi nyurung di sini ada garisnya kayak angka 11 atau ketawa di sini rame gitu ya banyak. Alisnya naikin ke atas ada garis-garis horizontal. Nah itu kita pudarin pakai botox. Karena kalau misalnya nggak dipudarin, pertamanya keluar kerutannya cuma lagi diem doang, lagi begini lagi nyorong keluar. Lama-lama kita lagi diem lagi istirahat di sini
ketinggalan garis 11-nya gitu. Jadi untuk preventif biar nggak ada kerutan-kerutan permanen gitu. Itu jadi lakukan botox. Kemudian yang bisa di filler biasanya itu yang ada fat loss di wajah. Itu karena faktor usia, gravitasi, terus lebih suka tidur miring kemana, lebih suka ekspresinya kalau senyum lebih kuat yang sebelah mana misalnya. Karena kalau misalnya senyum orang suka miring sebelah, otomatis di sini akan lebih dalam. Nah itu kita bisa filler di area situ gitu. Kemudian kalau ada yang turun kita bisa benang di area pipi contohnya. Terus di sini juga nih paling sering orang nggak ngeh biasanya di area pelipis. Itu kalau misalnya fat loss di area sini, mata kita akan kelihatan lebih kendur, kayak lebih sayu gitu. Jadi orang biasanya kalau mata ngeliatnya cuma di under eye, padahal sini juga penting karena untuk penyangga biar alis juga tetap snatch gitu ya, biar tetap bagus. Nah itu bisa di filler contoh. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan setiap pasien, nanti bisa konsultasi ke dokter ya, cocoknya digunakan treatmentnya seperti apa. Kita tahan dulu ya dokternya, seru sekali nih. Nanti kita ngobrol lagi mengenai treatment apa saja sih yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bincang Kita. Klinik Dermapro Jakarta. Profesional, kualitas, berpengalaman lebih dari 10 tahun. Percayakan perawatan kecantikanmu bersama Klinik Dermapro. Dermapro Jakarta. Profesional, kualitas, berpengalaman lebih dari 10 tahun. Percayakan perawatan kecantikanmu bersama Klinik Dermapro. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bincang Kita. Kami masih membahas mengenai treatment favorit artis di Dermapro. Kali ini kita sedang membahas mengenai treatment kecantikan Ayu Ting Ting ya, dokter. Baik. Tadi sempat diceritakan bahwa treatment favoritnya Ayu Ting Ting ini infus kemudian begitu ya. Tapi kan sebetulnya kalau dilihat terlebih dahulu di tahun 2017 begitu kita pertama kali datang, keluhan-keluhan yang dialami Ayu itu sebetulnya apa kemudian, dokter? Oke, jadi tuh Ayu waktu pertama datang keluhannya sebenarnya seperti pasien-pasien pada umumnya ya, mau mencerahkan pertama. Kemudian yang penting wajah tuh jangan kelihatan kusam gitu. Jadi treatmentnya ada yang treatment lokal ke wajah sama treatment yang masuk lewat pembuluh darah untuk ke seluruh tubuh targetnya. Nah untuk treatment yang lokal ke wajah berarti kita waktu itu menggunakan treatment Repair Look Skin Level Up. Contohnya itu isinya adalah growth factor, namanya Repair Look Skin Level Up. Manfaatnya untuk mencerahkan dan juga untuk anti-aging. Untuk merangsang terbentuknya sel kulit yang baru tapi spesifik di wajah aja karena kita langsung melakukan injeksi di area wajah. Nah kemudian itu dengan Repair Look Skin Level Up kulit wajahnya akan kelihatan lebih cerah. Lalu untuk meningkatkan kelembapannya dengan skin booster. Nah, skin booster itu sifatnya dia menarik air, jadi kita juga harus minum banyak air biar kulitnya jadi lembab. Tapi itu juga lokal di wajah ya. Kemudian yang ketiga dia juga melakukan treatment sekarang yang terbaru Milky Laser Booster. Milky Laser Booster ini sekarang memang jadi favorit karena hasilnya langsung kelihatan dan dia efektif banget untuk hiperpigmentasi yang ada di permukaan kulit. Contohnya flek-flek yang ada di permukaan kulit. Dengan satu kali treatment, kalau memang fleknya ada di permukaan kulit itu bisa pudar sampai hilang gitu dengan satu kali. Tapi kalau satu kali treatment masih ada, berarti fleknya lebih dalam daripada itu sehingga membutuhkan pengulangan atau kombinasi dengan treatment yang lain contohnya. Kemudian juga treatment Salmon DNA. Salmon DNA ini baik untuk memperbaiki skin barrier. Jadi biar kulitnya lebih tahan. Kalau itu kan sering di luar kena sinar matahari, jadi nggak gampang iritasi kayak gitu. Jadi lebih sehat dan juga kulit-kulit halus juga akan lebih memudar, terutama di area sekitar mata contohnya kayak gitu. Itu skin quality-nya yang Ayu minta untuk kesehatan kulit saat itu lakukan itu. Lalu untuk dari dalamnya tetap pakai infus dan dia karena dari 2017 jadi semua infus yang kita punya dia udah pakai. Untuk saat ini dia paling cocok sama Milky Infus dan Milky Infus Booster Up.
gitu. Karena memang di klinik Dharma Pro Jakarta juga ada inovasi terbaru terus ya dokter ya. Setiap tahun keluar yang semakin baru, semakin efektif tadi ya, dan semakin canggih juga ya, bukan cuma infusnya, alat-alatnya juga ya. Ya, di klinik Dharma Pro Jakarta selalu ada inovasi terbaru. Kalau yang Milky Boom tadi sempat dibahas, ini rangkaian treatment begitu atau seperti apa, boleh diceritakan dok? Nah, kalau Milky Boom ini tuh satu seri treatment, ada Milky Laser Booster, Milky Infus, Milky Baby Skin. Seperti itu. Kemudian juga ada Milky Glow Infus yang terbaru. Nah, yang dari 4 ini, jadi ada infusnya, ada juga yang lokal ke wajah. Nah, tadi Milky Laser Booster, kita memang menggunakan laser satu-satunya yang ada di Indonesia, punyanya klinik Dharma Pro Jakarta. Memang dia bagus untuk mengangkat sel kulit mati, kecilin pori-pori, jadi tekstur wajah jadi lebih halus gitu. Sekali treatment udah langsung kelihatan hasilnya, jadi signifikan gitu. Kemudian Milky Infus tadi yang memang favoritnya, satu kali treatment biasanya dirasakan udah lembabnya dulu. Nah, kalau untuk mencerahkan secara teori sebenarnya minimal 3 kali dengan jarak 1-2 minggu sekali. Semua treatment kayak gitu, tapi bukan tidak mungkin ada pasien saya yang baru 2 kali treatment udah cukup dok segini aja cerahnya gitu. Jadi kita jarangin gitu, tapi ada juga yang mesti sampai 6 kali. Jadi sangat bervariatif karena tergantung sama paparan radikal bebas setiap orang kan gitu. Tergantung sinar mataharinya tuh kenanya berapa sering, kemudian terhadap polusi, asap rokoknya gimana, kemudian metabolisme badannya gimana. Jadi kalau infus tuh sangat variatif gitu. Yang pasti makin komplit isinya, otomatis efektivitasnya juga lebih tinggi, seperti itu prinsipnya. Kemudian ada Milky Baby Skin. Milky Baby Skin ini yang bikin kulit kita jadi lebih tahan terhadap polusi karena dia ada anti pollutionnya gitu. Jadi untuk sekarang nih Jakarta lagi tinggi-tingginya polusi, itu adalah pilihan yang tepat. Terus kalau misalnya lagi mau treatment tapi nggak bisa yang downtime-nya terlalu lama. Nah, Milky Baby Skin ini juga bisa banget karena dia nggak ada downtime, hampir nggak ada downtime, paling cuma beberapa jam aja, agak ngeping sedikit terus udah bisa make up-an. Nah, Milky Laser Booster pun juga 4 jam abis treatment tuh bisa langsung make up. Jadi Milky Boom ini adalah satu seri treatment yang ketika dilakukan downtime-nya minimal, hasilnya signifikan. Oke, cocok berarti ya untuk masyarakat kota besar yang mungkin sibuk begitu ya, harus langsung pergi meeting atau mungkin ada keperluan pekerjaan atau sekarang lagi suka main golf ya, atau main tenis begitu ya, ini bisa langsung beraktivitas kembali kemudian ya. Oke, nah kalau untuk pengulangannya ini harus berapa lama? Kalau Ayu Ting Ting kan dari 2017 udah treatment begitu dokter ya. Kalau yang baru pertama kali datang ingin level cerahnya sampai berapa, itu konsultasi dulu untuk tahu pengulangannya berapa banyak atau seperti apa dokter? Oke, jadi kalau untuk mencerahkan kita harus tahu dulu ekspektasinya nih. Kalau mau mencerahkan itu sebenarnya teorinya 1-2 tingkat targetnya, 1-2 tingkat lebih cerah daripada area badan kita yang jarang kena sinar matahari, contohnya dada atau perut. Teorinya gitu, tapi udah banyak kenyataannya pasien-pasien yang bisa lebih daripada itu. Jadi itu semua tergantung sama variabel-variabel lain ya gitu. Kemudian untuk berapa kalinya, minimal 3 kali. Dan jaraknya tergantung sama target juga. Misalnya katakan infus, kalau mau mencerahkan nih saya target pertama misalnya mau ada saya 6 bulan lagi mau nikahan gitu ya, berarti seminggu sekali gitu. Tapi kalau misalnya saya untuk kesehatan aja, cuma mau biar lembab-lembab aja, sebulan sekali masih oke. Jadi tergantung sama tujuannya. Nanti dokter akan membantu menentukan intervalnya kira-kira berapa lama, terus pilihan treatmentnya yang mana yang kira-kira tepat untuk keluhan kamu. Oke, baik. Jadi sebenarnya bisa dikonsultasikan ya, karena kadang-kadang kalau orang pergi ke klinik kecantikan tuh udah takut duluan gitu ya, karena ya terus kadang juga suka ini ya, kayak misalnya nih abis nonton Melisa nih, terus aku mau treatment MLB kayak Ayu gitu. Itu belum tentu bisa juga karena harus dilihat dulu, ternyata kalau mukanya jerawatan nggak bisa di Milky Laser Booster, harus treatment yang lain. Jadi tetap konsultasi, belum tentu teman misalnya bagus pakai treatment A, aku pakai treatment A bagus juga gitu. Jadi semua harus konsultasi dulu. Baik, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien, konsultasi dengan dokternya supaya hasilnya betul-betul sesuai dengan ekspektasinya begitu kira-kira dokternya. Jangan sampai nanti jadi kecewa padahal memang harus disesuaikan juga nih dengan kebutuhan masing-masing. Padahal treatmentnya ternyata tidak tepat gitu. Baik. Kalau tadi untuk yang face contouring itu harus ada pengulangan lagi, bisa ada perubahan atau bagaimana tuh? Oke, kalau untuk face contouring ini juga meluruskan mitos-mitos. Katanya kalau banyak filler nanti fillernya mengisi ruang, terus habis itu jadi fillernya hilang, ruangnya kosong, kulitnya jadi lebih kendur gitu. Betul. Sebenarnya nggak begitu karena filler itu dia merangsang terbentuknya kolagen gitu. Jadi fillernya hilang, kolagennya masih ada. Benang juga kayak gitu, benangnya hilang, kolagennya masih ada. Jadi setelah 6-18 bulan tergantung produk yang digunakan, dia akan kembali seperti semula, tapi tidak akan nol karena masih ada sisa kolagen
yang sudah dihasilkan sama produk tersebut gitu. Jadi pengulangannya 6-18 bulan tergantung treatmentnya, tergantung produk yang dipakai gitu. Tapi kalau misalnya habis filler full face misalnya, banyak yang fat loss, jadi dari atas sampai bawah semua kita kontur gitu ya, biar wajahnya lebih balance, bukan kelihatan over filling, jadi tidak berlebihan, cuma biar lebih balance aja. Itu biasanya pengulangan biasa sampai 2 tahun gitu. Jadi tergantung disesuaikan lagi ya jumlahnya, dengan kebutuhan, keluhan masing-masing pasien seperti apa. Jadi memang berbeda nih ya. Kemudian biasanya kalau konsultasi nih bisa online terlebih dahulu, tanya-tanya di DM Instagram atau bagaimana tuh dokter? Bisa langsung ke DM Instagram, atau di Instagram tuh di profile udah ada nomor adminnya, ntar di bawah juga ada nomor adminnya, bisa langsung kontak ke situ untuk nanya-nanya dulu. Misalnya promonya ada apa sih, kan tiap bulan kita ada promo yang berbeda gitu ya. Terus kalau untuk konsultasi, datang ke klinik dikonsultasi gratis kok. Oke, gitu. nggak perlu takut ya. Ya, jadi bisa nanya-nanya dulu. Ya. Supaya bisa lebih yakin atau ingin lihat-lihat dulu, bisa lihat di akun Instagramnya juga ya dokter ya, ada di @klinik_derma_pro_jakarta. Bisa tanya-tanya terlebih dahulu, lihat ada promo apa saja, atau mungkin saat ini ada yang sudah lanjut usia ingin tahu treatment untuk yang anti aging ya. Setelah ini kita bahas ya dokter ya, bukan cuma Ayu Ting Ting, kita mau bahas juga perawatan untuk keluarganya Ayu Ting Ting, ayah dan ibunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bincang Kita. Klinik Derma Pro Jakarta. Profesional, kualitas, berpengalaman lebih dari 10 tahun. Percayakan perawatan kecantikanmu, Derma Pro Jakarta. Profesional, kualitas, berpengalaman lebih dari 10 tahun. Percayakan perawatan kecantikanmu bersama klinik Derma Pro. Kembali lagi di Bincang Kita Saudara, saya masih dengan Dr. Ellen dari Klinik Derma Pro Jakarta. Kami sedang membahas mengenai treatment favorit para artis di Klinik Derma Pro, terutama ini untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Tadi kita sempat membahas mengenai treatment di Ayu Ting Ting ya dokter ya. Kita mau masuk ke keluarganya, kita mulai dari ibunya boleh ya dok? Boleh. Ini kalau ibunya datang keluhannya waktu itu apa, seperti apa dok? Oke, jadi memang banyak ditanyain juga, soalnya ibu memang before afternya tuh kelihatan banget perbedaannya ya. Kalau ibu waktu itu tuh flek utamanya gitu. Terus karena faktor usia juga, jadi ada kerutan-kerutan halus, ada kerutan yang agak tebal seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, ibu untuk melembabkan, kemudian bikin kulitnya kelihatan gak kusam. Kemudian juga untuk memudarkan fleknya, itu kita pakai treatment pertama, rangkaian treatmentnya adalah Milky Laser Booster gitu. Milky Laser Booster menggunakan laser satu-satunya yang ada di Indonesia, yang manfaatnya untuk mengangkat sel kulit mati, kemudian juga untuk memudarkan flek yang ada di permukaan kulit. Jadi kalau misalnya fleknya memang ada di permukaan kulit, 1 kali mLB hasilnya bisa sampai hilang gitu. Tapi kalau misalnya 1 kali treatment masih ada fleknya, berarti lebih dalam daripada itu, kita kombinasi dengan treatment yang lain. Jadi kadang pasien suka nanya, emang nggak apa-apa dok digabung-gabung gitu? Nggak apa-apa, karena mereka cara kerja itu sinergis. Jadi kayak kerja kelompok buat memudarkan si flek ini kayak gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ibu juga melakukan treatment salmon DNA. Salmon DNA ini yang manfaatnya secara tidak langsung juga untuk memudarkan flek, selain untuk memperbaiki barrier kulit. Tapi bukan kalau dia single treatment untuk flek aja ya kurang tepat gitu. Jadi dia untuk suportif biar lebih cepat efeknya gitu. Kemudian yang ketiga adalah skin booster. Skin booster yang kita pakai selain untuk melembabkan, dia juga ada asam amino yang untuk mencerahkan juga. Jadi ketika disuntikan langsung ke fleknya, dia akan membantu mempercepat pemudaran dari si flek itu gitu. Kemudian juga ada TRX, itu juga yang terbaru, itu ada isinya adalah exosom. Exosom itu produk dari stem cell, jadi dia bagus untuk regenerasi sel. Jadi dengan Milky Laser Booster, kita laser terus kita kelupaskan, kemudian dengan TRX dan treatment yang lain, itu merangsang regenerasi sel yang baru biar cepat diganti gitu.
Jadi yang udah dikelupasin diganti, akhirnya jadi kulit yang sehat seperti itu. Begitu juga dengan Repair Look Skin Level Up yang merupakan injeksi growth factor atau faktor-faktor pertumbuhan yang mempercepat regenerasi kulit tersebut. Nah itu yang untuk skin quality-nya ibu, memudarkan flek sama bikin kulit jadi lebih lembab. Nah karena ibu faktor usia juga, jadi treatmentnya kombinasinya lebih banyak daripada ayu gitu. Jadi memang jadi bukannya kalau saya udah tua jadi treatment apa aja kayaknya nggak bagus gitu, nggak kayak gitu. Tapi memang dengan bertambahnya usia otomatis kombinasi treatmentnya lebih banyak gitu daripada yang masih usia muda gitu. Jadi ditambah juga dengan treatment mochi kolagen. Mochi kolagen itu yang manfaatnya untuk meningkatkan produktivitas kolagen yang ada di badan kita. Jadi kita kasih badan kita tuh suplemen biar badan kita produksi kolagen gitu. Ketika kolagennya itu terangsang di tempat-tempat yang tepat, maka efeknya akan jadi lifting. Contohnya kita nggak mau terlalu banyak di sini karena cabi gitu. Tapi kalau kita berikan di sini maka dia ada efek liftingnya gitu. Jadi mochi kolagen itu dia juga mengencangkan tapi tidak termasuk ke contouring gitu. Seperti itu contohnya. Baik. Itu kalau untuk skin quality-nya ibu. Skin quality-nya ibu. Jadi kalau untuk usia yang lanjut sama seperti ibunya Ayu Ting Ting mungkin yang punya keluhan yang sama bisa dicoba treatment-treatment yang sama nih dokter ya. Karena masalahnya biasanya kalau usia lanjut itu ya dari flek dan kendur. Dan kendur juga. Kalau untuk kendurnya bagaimana nih? Kalau untuk kendurnya ibu tuh kemarin pakai tarik benang, kemudian juga ada suntik penghancur lemak dan juga botox di upper face juga untuk memudarkan kerutan-kerutan. Yang tadi kerutannya kalau kita lagi nyureng ada garisnya, naikin alis ada garis horizontal, ketawa di sini garis-garis juga. Itu dipudarkan dengan botox gitu. Karena kalau enggak nanti lagi diem udah ada garisnya, jadi treatmentnya nggak cukup botox saja, perlu botox, kemudian filler, skin booster sama DNA jadi banyak gitu. Jadi botoxnya sifatnya untuk preventif, mumpung belum ada nih. Karena banyak juga pasien yang datang kalau usia muda, saya masih muda dok nggak usah dibotox gitu, atau usia tua saya udah tua dok dipapain kayaknya udah begini-gini aja gitu. Jadi kita perlu diurusin bahwa bisa kok yang muda aja seayu bisa, yang usianya lebih lanjut kayak ibu kayak ayah juga bisa gitu. Baik, jadi menjadi panggilan nih bagi yang mungkin terpanggil ya dari tadi kita bicara nih, aduh mungkin ada flek atau tadi ya masih ingin preventif tadi ya untuk jangan sampai ada garis-garis yang bukan halus lagi tapi garis nyata di wajah, bisa preventif ternyata ya bisa treatment di Klinik Dermapro Jakarta. Itu soal ibu ya dok ya. Kita mau bahas nih yang mungkin jarang dibahas nih karena ada juga treatment untuk pria ya di sini, ada juga bapaknya Ayu Ting Ting. Kalau untuk bapak biasa treatmentnya seperti apa dok? Oke, kalau ayah Ojak itu dia treatmentnya jadi treatment di laki-laki itu sama perempuan sebenarnya keluhannya sama ya, mirip-mirip. Pasti orang mau cerah, mau nggak kusam, mau kelihatan awet muda kayak gitu ya. Nah kalau ayah itu kemarin untuk mencerahkan pakai Repair Look Skin Level Up, juga pakai infus tetap gitu. Kemudian untuk mencerahkan juga menggunakan Milky Laser Booster. Milky Laser Booster memang favorit sekeluarga, jadi suka bareng-bareng gitu treatmentnya. Repair Look Skin Level Up tadi yang untuk growth factor itu juga baik untuk mencerahkan seperti itu. Nah perbedaannya apa? Treatment perempuan sama laki-laki itu adalah di contouring. Sama-sama filler, sama-sama benang, sama botox, tapi penempatannya dan produk pemilihan produknya akan berbeda, tekniknya juga akan berbeda. Itu nanti dokter yang menentukan. Jadi kalau laki-laki misalnya di filler gimana caranya biar kelihatan lebih maskulin. Kalau perempuan gimana caranya biar kelihatan lebih manis gitu. Jadi itu ada perbedaannya. Misal contohnya kalau perempuan filler dagu sekarang maunya yang ada panjang-panjang V gitu ya gitu contohnya. Kalau laki-laki kita akan bikin lebih kotak biar kelihatan lebih maskulin kayak gitu. Jadi treatmentnya sih sama-sama aja, bukannya kalau filler tuh buat perempuan aja gitu, enggak. Jadi sebenarnya target dari treatment contouring itu kalau kita habis treatment orang cuma komennya kayak kok mukanya berubah ya, kok lebih muda ya gitu. Tapi bukan sampai pointing kamu habis filler ya gitu. Berarti kan nggak natural hasilnya seperti itu. Oke, jadi kecakapan dari dokter ini juga jadi penting ya dokter ya, karena ini kan soal seni begitu ya, jangan sampai tadi kelihatan terlalu berlebihan atau jadi terlihat aneh. Makanya memilih klinik yang tepat, memilih dokter yang tepat itu juga jadi penting, karena tadi ya tekniknya bagaimana yang di dokternya lakukan sehingga bisa membuat wajah kita pada akhirnya jadi lebih bagus kelihatannya. Oke, terakhir nih dokter, pasti pada penasaran nih ya dengan treatment di Klinik Dermapro Jakarta, tapi mungkin suka ada yang takut dengan harganya yang mahal nih ya. Tapi ada promo spesial ya, ada promo spesial apa dari Klinik Dermapro? Oke, jadi setiap bulan itu ada promo di Klinik Dermapro Jakarta, bisa langsung cek ke Instagramnya Klinik Dermapro Jakarta.
karena tiap bulan beda-beda. Terus untuk pasien-pasien yang ada di luar Jakarta juga jangan khawatir karena ada promo, kamu treatment, tiket pesawatnya kita yang bayarin. Wow, luar biasa. Jadi bisa mendapatkan promo setiap bulan ya dari Klinik Dermapro Jakarta tadi dengan berbagai pilihan treatment yang sudah diceritakan begitu ya. Ada promonya juga, bisa berkunjung di akun Instagramnya di @Klinik Dermapro Jakarta. Dan jangan khawatir kalau untuk harga karena seperti biasa ya, ada harga ada kualitas. Betul, itu dia. Jangan sampai salah pilih klinik yang tepat, langganan para artis Klinik Dermapro Jakarta. Terima kasih Dr. Ellen hari ini untuk waktunya, informasinya. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda di rumah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat, Saudara. Sebuah badan amal Turki menegaskan kembali akan mempersiapkan untuk membeli armada bantuan, yakni sebuah kapal untuk memberikan dukungan kemanusiaan kepada warga di Gaza, Palestina. Dalam sebuah acara yang diadakan di ibu kota Turki pada Sabtu lalu, sebuah organisasi non-pemerintah bantuan kemanusiaan mengatakan organisasi ini membeli kapal bersama dengan LSM pro-Palestina lainnya untuk memberikan bantuan ke Gaza. Pembelian kapal ini untuk memudahkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Rencananya kapal ini akan berlayar ke Gaza pada akhir Maret nanti. Informasi lainnya akan hadir 1 jam mendatang. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Ciptaden Flexi Clean, zigzag bulu sikatnya, kasih sikat sela giginya. Bulu sikat zigzag lebih fleksibel, bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. Ciptaden Flexi Clean baru, zigzag bulu sikatnya, clean maksimal hasilnya. Ciptaden Flexi Clean, gigi makin bersih, makin kuat. Eksplorasi eksotika bumi cendrawasih. Keanekaragaman flora dan fauna yang unik yang hanya dapat ditemui di wilayah Kepala Burung Papua. Mahkota Permata Papua, mulai 24 Februari pukul 10 pagi di Kompas TV. Lebih berpotensi masuk di koalisi pemerintahan nantinya itu adalah Partai Nasdem dan Partai PKB ketimbang PDIP atau misalnya PKS.
penghitungan suara resmi oleh KPU, kubu Capres Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo sama-sama membuka pengusutan dugaan kecurangan. Dari 18 parpol nasional, 9 diantaranya telah mencapai ambang batas parlemen 4%, sementara sisanya terancam tak lolos ke Senayan. Rekapitulasi KPU belum usai, namun partai mana yang siap jadi oposisi kini jadi pertanyaan besar. Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. 14 Februari lalu, rakyat Indonesia telah menggunakan hak suaranya di pemilu 2024. Namun di tengah penghitungan suara resmi oleh KPU, baik kubu Capres Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo sama-sama membuka pengusutan dugaan kecurangan. Semua penghitungan, semua lembaga survei menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. 14 Februari rakyat Indonesia telah menggunakan hak suara pemilu 2024. Penghitungan suara pun tengah berlangsung. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, dari 2.000 TPS sampel dengan 50% lebih data masuk, pemilu 2024 diprediksi berlangsung satu putaran. Pasangan Prabowo Gibran berada di posisi pertama. Kemudian memang data pasti akan terus bergerak ya, sampai nanti kita lihat tentunya bisa sampai 100% atau mendekati 100%, tetapi sudah menunjukkan kestabilan. Prabowo Gibran mendapatkan suara lebih dari 50%. Dan karena simpangannya sedemikian besar, kita juga meyakini berdasarkan data ini diprediksi pemilu berlangsung satu putaran. Senada dengan Litbang Kompas, hasil hitung cepat Carta Politika, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 memiliki angka lebih tinggi dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Prabowo Gibran unggul hampir di seluruh provinsi Indonesia. Tapi dilihat dari sebaran data, dari sebaran daerah, sebetulnya dari gap yang ada antara pasangan 01, 02, dan 03 sudah bisa menjawab dan bisa dideklarasikan. Pertama, pasangan 02 itu akan unggul dengan angka paling tinggi di antara ketiga calon, dan bahkan bisa dideklarasikan secara statistik pasangan 02 ini akan menang satu putaran dalam konteks quick count. Sementara, menurut hasil hitung cepat SMRC, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di lebih dari 50% provinsi, jarak signifikan dengan kedua paslon lainnya. Bisa disimpulkan memang 02 unggul dari dua calon yang lain, itu satu. Yang kedua, dibandingkan dengan cut off 50%, itu pun signifikan statistically. Artinya bisa disimpulkan 02 akan unggul memang di atas 50%. Menanggapi hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil di depan pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta. Atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. 3 bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini.
Sementara itu, calon Presiden Ganjar Pranowo masih menunggu hasil resmi KPU terkait penghitungan suara Pilpres 2024. Menurutnya, tidak ada perjuangan yang sia-sia, bahkan pendukungnya masih semangat menunggu dan ikut menghitung perolehan suara. Kan quick count, real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya, Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Iya. Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya. Sementara calon Presiden Anies Baswedan menyatakan memberikan kewenangan penuh terhadap KPU menuntaskan proses hingga penghitungan suara selesai dan nantinya akan menghormati apapun hasilnya. Kami sampaikan kepada semua, berikan kewenangan total kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, untuk menuntaskan tugasnya. Tugas KPU bukan saja menyelenggarakan seperti tadi, tapi menuntaskan proses penghitungan. Hasil hitung cepat bukan hasil resmi pemilu. Penghitungan suara masih terus dilakukan oleh KPU. Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu nantinya akan dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam rapat pleno terbuka. Menurut pasal 413 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, KPU akan menetapkan hasil pemilu secara nasional perolehan pasangan calon, anggota DPR, dan anggota DPD paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Sementara itu, pasca pencoblosan tim TPN Ganjar Mahfud dan elit parpol pendukung berkumpul membentuk tim investigasi karena menerima sejumlah laporan indikasi kecurangan pemilu. TPN Ganjar Mahfud juga membuka komunikasi dengan tim nasional pemenangan Anies Muhaimin untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT. Setali tiga uang, Timnas Anies Muhaimin menyebut menemukan sejumlah pelanggaran pemilu 2024 yang sistematis dan terstruktur. Temuan ini pun sedang dalam proses pengumpulan bukti-bukti. Ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif itu. Sementara Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno menyebut jika setiap pemilu pasti selalu ada klaim kecurangan. Tentu kalau ada kecurangan, jalurnya sudah ada melalui Gakumdu. Dan saya kira jalur yang sudah disediakan itu bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan klaimnya kalau ada kecurangan itu. Menanggapi isu kecurangan pemilu 2024, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Menurutnya, jika ada kecurangan, bawa bukti-bukti ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi untuk diusut melalui mekanisme yang ada. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan hilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Di sisi lain, KPU buka suara soal data perolehan suara Pilpres di aplikasi Sirekap yang tak sesuai dengan jumlah angka di formulir C1. KPU menyebut akan segera mengoreksi penghitungan data formulir C1 yang dikonversi ke Sirekap. KPU juga menegaskan penghitungan bersifat terbuka untuk publik. Misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang. Kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna. Tak hanya hasil pemilu presiden, hasil hitung cepat pemilu legislatif 2024 pun penuh kejutan. Selengkapnya, usai jeda di 60 menit special report. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Sorry. Di sini kita harus kenapa? Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 oke-nya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif, tanpa ngantuk. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Partai koalisi dari Pak Prabowo ini belum mencapai 50% ya. Artinya butuh koalisi, Mbak Sarah. Sudah dibicarakankah itu? Kita nggak menutup kemungkinan itu. Bicara soal PDIP, ya kan sudah lama biasa ada sebagai oposisi. Masih akan melakukan itu sekarang. Nilu, Senin 19 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang Benarkan backingnya para jenderal? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali bersama kami di 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, selain hasil hitung cepat
Pilpres 2024. Sejumlah lembaga survei juga merilis hasil hitung cepat sementara pemilihan legislatif 2024. Dari 18 parpol nasional, 9 diantaranya telah melewati ambang batas parlemen 4%, sementara sisanya terancam tak lolos ke Senayan. Selain hasil hitung cepat Pilpres 2024, sejumlah lembaga survei juga merilis hasil hitung cepat perolehan sementara pemilu legislatif atau Pileg. Pertarungan 24 partai politik berebut kursi parlemen berlangsung sengit. Dari 18 parpol nasional, 9 diantaranya telah mencapai ambang batas parlemen 4%. Dari hasil hitung cepat 6 lembaga survei, PD Perjuangan memang mengalami penurunan, karena tahun 2019 PDIP itu meraih 19,3. Kendati unggul di Pilpres, berdasarkan hitung cepat partai politik, pengusung Prabowo Gibran justru diprediksi akan menjadi minoritas di DPR jika parpol pengusung Anies Muhaimin dan parpol pengusung Ganjar Mahfud memilih menjadi oposisi di DPR. Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka itu didukung oleh minoritas di parlemen, minoritas di DPR. Kenapa? Karena Partai Gerindra, Golkar, kemudian Demokrat dan PAN itu kira-kira di angka 42, sekian persen atau 43%. Sementara gabungan antara yang mendukung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, PDIP, Nasdem, PKS, PKB, kemudian ya kalau P3 masuk itu makin jadi kecil, jadi artinya mereka menduduki mayoritas di parlemen. Selain hasil hitung cepat versi lembaga survei, pantauan suara yang masuk juga sudah bisa diakses di laman pemilu 2024 kpu.go.id. Hingga Jumat 16 Februari 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, jumlah suara Pileg DPR yang masuk 16,72%, berasal dari 137.639 TPS. Partai politik yang lolos ke Senayan tahun ini tak jauh berbeda dari pemilihan legislatif tahun 2019. Sejumlah politikus dan publik figur turut mendulang suara pada Pileg 2024. Caleg yang lolos ke Senayan pun diprediksi tak jauh berbeda dari tahun 2019 lalu. Seperti caleg DPR RI, petahana Partai PDIP, Dapil Jakarta II Masinton Pasaribu, yang hingga Jumat sore memperoleh 97.232 suara. Di dapil yang sama, Christina Aryani caleg petahana Partai Golkar juga mendulang suara dengan perolehan 94.014 suara. Tak ketinggalan, caleg pendatang baru, selebritas Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional untuk Dapil Jakarta II meroket dengan perolehan 99.275 suara. Musisi Ahmad Dhani, caleg Partai Gerindra Dapil Jawa Timur I pun diprediksi masuk Senayan dengan suara sebanyak 16.240 suara hingga Jumat sore. Tak hanya Pilpres dan Pileg, hitungan suara sementara untuk pemilu DPD juga dapat dipantau di laman KPU. Yang mencuri perhatian dari pemilihan DPD adalah sosok komedian Alfian Syah Komeng. Menjadi pendatang baru di pemilu ternyata tak jadi halangan bagi Alfian Syah Komeng menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Foto Komeng yang nyeleneh di surat suara pun tak hanya viral di media sosial, tapi juga jadi suara unggul sementara di hitung suara KPU. Saya beritahukan kepada masyarakat, katanya politik itu mahal. Ternyata ya enggak, memang kan biasanya ada kalau masuk ke politik itu katanya ada 3 tas apa? Popularitas, elektabilitas, dan satu lagi isi tas. Dan sedangkan tas saya kosong gitu. Jadi saya tidak banyak menggunakan itu. Jadi maksudnya
saya ngasih tahu ya bisa lah gitu dengan cara sederhana pun, karena sesederhananya sederhana itu mahal kalau saya lihat. Tunjang aja udah berapa di sana, belum ati-ampla. Sementara itu, cuaca buruk di tengah pemilu 2024 pun jadi tantangan. Di Kemandaran Pluis, Jakarta Selatan, sejumlah TPS terendam banjir setinggi 60 cm. Bangku dan meja pun terendam. Alhasil, para petugas TPS harus menunggu air surut untuk menyiapkan logistik pemilu 2024. Di Jambi, warga harus menggunakan perahu untuk datang ke TPS akibat banjir. Meski banjir, antusiasme masyarakat menuju TPS tetap tinggi. Sementara, di Paniai, Papua Tengah, sejumlah warga merusak dan membakar ratusan kotak suara yang disiapkan untuk pemilu 2024. Pengerusakan ini tak hanya terjadi di satu distrik, tapi terjadi di 4 distrik, yakni Distrik Kebo, Yagai, Muye, dan Deyaimio. Ketua KPU Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, menyebut pengerusakan ini akibat isu hoax surat suara palsu. Di video itu tersebar informasi kalau formulir C1 KWK itu pemahaman bahwa itu palsu. Tidak, itu asli. Karena pemilu 2019, 2014 itu kan pakai hologram. Nah, sekarang untuk pemilu serentak 2024 ini dia tidak berhologram tetapi barcode. Sementara proses pemungutan suara di Kabupaten Bone Bolango dihadapkan dengan adanya temuan sejumlah surat suara yang tertukar. Bawaslu Bone Bolango mengatakan surat suara yang diterima oleh beberapa TPS di Bulango Ulu merupakan surat suara dari Kabupaten Gorontalo. Akibatnya, sejumlah warga enggan melanjutkan proses pemungutan suara. Surat suara yang tertukar ini surat suara yang dari Kabupaten Gorontalo masuk di Kabupaten Bone Bolango yang ada di Bulango. Itu sudah ditelusuri? Kenapa sampai terjadi begitu dari pihak Bawaslu? Belum kami telusuri sampai di KPU kenapa. Tetapi kita belum bisa menyimpulkan atau memutuskan bahwa ini akan diproses dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam ketentuan. Maka untuk selanjutnya kita masih menunggu hasil sampai di mana saat ini selesai. Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut pelaksanaan pemungutan sekaligus penghitungan suara secara garis besar berjalan lancar. Namun KPU mengakui terjadi berbagai permasalahan mulai dari pengerusakan logistik, surat suara tertukar hingga bencana alam. Sehingga akan dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah. Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 telah terjadi pengerusakan alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada 92 TPS di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Sampai dengan hari ini, tanggal 14 Februari 2024, terdapat permasalahan surat suara tertukar yang terjadi di 388 TPS, tersebar pada 79 kabupaten kota pada 26 provinsi. Namun demikian, permasalahan tersebut begitu diidentifikasi segera dilakukan langkah-langkah strategis untuk diselesaikan atau dituntaskan oleh para petugas KPPS dan juga PPS di tingkat desa kelurahan. Di beberapa tempat terjadi banjir dan kemudian tanggulnya jebol yang kemudian mengakibatkan sejumlah tempat tergenang air yang sudah beberapa hari sebelum hari pemungutan suara sudah bisa kita ketahui kemungkinan untuk dilaksanakannya pemungutan suara serentak di daerah-daerah tersebut belum bisa dilaksanakan dan akan dilaksanakan pemungutan suara ulang atau pemungutan suara atau pemilu susulan. Saudara, rekapitulasi KPU memang belum rampung, namun teka-teki arah politik parpol-parpol menarik untuk dihitung. Selengkapnya, usai jeda di 60 menit Special Report. Lebih berpotensi masuk di koalisi pemerintahan nantinya itu adalah Partai Nasdem dan Partai PKB ketimbang PDIP atau misalnya PKS. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bonda. 5 Oke
Harganya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Gentle Gen, hujan emas. Dapat apa? Wah, aku dapat emas. Gentle Gen, hujan emas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Gen satu lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Gen bisa dapat emas. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Partai koalisi dari Pak Prabowo ini belum mencapai 50% ya. Artinya butuh koalisi, Mbak Sarah. Sudah dibicarakankah itu? Kita nggak menutup kemungkinan itu. Bicara soal PDIP, ya kan sudah lama biasa ada sebagai oposisi. Masih akan melakukan itu sekarang. Nilu, Senin 19 Februari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, rekapitulasi KPU yang menentukan perolehan suara Capres-Cawapres dan partai politik memang masih berlangsung. Namun kemana parpol-parpol akan memosisikan diri di pemerintahan yang akan datang, kini jadi pertanyaan besar. Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya? Nggak percaya. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hasil hitung cepat berbagai lembaga survei menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul satu putaran di pemilu 2024. Salah satunya survei Litbang Kompas. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Yohan Wahyu sebagai peneliti Litbang Kompas dan kita akan berbincang terkait hasil quick count ya sampai sejauh ini. Mas Yohan, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini kalau misalnya bicara mengenai survei yang sudah dilakukan Litbang Kompas. Ini senada perolehan suara 01, 02, dan 03 ini sesuai dengan survei-survei sebelumnya. Dari Mas Yohan sendiri mungkin ada penjelasan tidak? Iya, sebenarnya hasil hitung cepat kita ini kan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh lembaga lain ya. Artinya
hitung cepat itu fungsinya kan memang untuk mengawal sekaligus mengontrol jalannya penghitungan atau rekapitulasi yang dilakukan KPU, gitu ya, agar jangan sampai suara pemilih ini kemudian menjadi berkurang atau bertambah, gitu ya. Hitung cepat fungsinya itu. Kalau kita lihat hitung cepat yang hasil hitung cepat Litbang Kompas dan beberapa lembaga survei yang lain relatif tidak jauh berbeda. Pasangan Prabowo Gibran menempati posisi teratas, ya, rata-rata di 58 sampai 59 dari semua lembaga survei termasuk Litbang Kompas. Kemudian di posisi kedua Anies Muhaimin dan posisi ketiga Ganjar Mahfud. Jadi bisa dikatakan seperti yang sudah dideklarasikan oleh Pemret Kompas kemarin di Kompas TV, kita sudah menegaskan hasil hitung cepat Kompas sudah bisa menyimpulkan bahwa Pilpres nanti itu berpeluang besar satu putaran dengan pasangan Prabowo Gibran berada di puncak perolehan suara dibandingkan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Gitu. Ini apakah ada pembagian suara dengan 01, 02, 03? Karena mungkin kan beberapa survei sebelumnya kan mungkin pasangan 02 ini hanya 50, 55, 54, mungkin paling tinggi 55. Tapi sekarang sampai ke 58, 57, 59. Bagaimana, Pak? Jadi memang ada tambahan suara silent voter yang selama ini masuk kategori undecided, swing voter, itu memang porsinya lebih banyak menjatuhkan pilihan ke pasangan Prabowo Gibran, gitu ya. Meskipun memang distribusi itu juga didapatkan ke bergeser ke pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, tapi porsi terbesar ke Prabowo Gibran. Oke, nah berikutnya Mas Johan bicara soal kadang yang sampai sejauh ini ternyata Banteng kalah telak di beberapa daerah yang mungkin sebelum-sebelumnya diberitakan ketat. Tanggapan dari Mas Yohan sendiri bagaimana? Porsi pemilih PDIP dan pemilih Pak Jokowi ini kan beririsan, ya. Sejak 2014 pemilih Pak Jokowi ini kan ya pemilih PDIP, ya. Teman-teman Projo itu kan juga secara emosional sebagian besar juga dekat dengan PDIP. Jadi ketika Pak Jokowi kita tahu arah politiknya berbeda, ya, menjelang pasca penetapan pasangan calon itu yang semula Pak Ganjar dengan fenomena dia memunculkan rambut putih sebagai pemimpin yang layak menggantikan dirinya, simbol-simbol atau sinyal-sinyal itu kan mengarah ke Pak Ganjar, gitu ya. Tapi ketika perjalanan waktu kemudian ada momentum Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo dan Pak Ganjar di Jawa Tengah panen, gitu ya, di persawahan itu, ladang sawah itu, orang kemudian bertanya-tanya ada apa? Apakah pilihannya ke Pak Prabowo, gitu. Sampai kemudian mengalami eskalasi dan akhirnya kita tahu sendiri Pak Jokowi kemudian ke Pak Prabowo apalagi cawapresnya dari anak Gibran, putra beliau sendiri. Jadi itu yang kemudian sedikit banyak menggerus porsi pemilih PDIP yang semula loyal memilih PDIP dan memilih Pak Ganjar yang tadi straight voting linear itu kemudian porsinya berkurang menjadi split voting, mendukung Pak Jokowi, mengikuti pilihan Pak Jokowi untuk memilih Prabowo Gibran. Nah, ini kemudian terbaca porsi straight voting pemilih linearnya berkurang, split votingnya bertambah, dan itu juga kemudian menggerus di Jawa Tengah, ya, basis pemilih Pak Ganjar di Jawa Tengah itu juga berkurang, karena kalau kita lihat angka di hitung cepat Litbang Kompas, separuh lebih Pak Prabowo mendapatkan 54% lebih, ya, di Jawa Tengah. Sedangkan Pak Ganjar di posisi ketiga kalau di hitung cepat kita, sementara Pak Anies Muhaimin di posisi kedua di Jawa Tengah, ya. Dan pasangan Ganjar Mahfud hampir tidak ada dari TPS sampel kita, ya, setidaknya, ya. Kalau kita ngomong gugus wilayah, hampir tidak ada wilayah yang dimenangin, gitu, ya. Sementara pasangan Anies Muhaimin relatif masih dominasi ketat di Jakarta, di DKI Jakarta, kemudian di Aceh dan Sumatera Barat. Ini relatif pasangan Anies Muhaimin cukup menonjol dominan, gitu, ya. Sementara hampir seluruh di luar wilayah itu Pak Prabowo dan Pak Gibran itu yang mendominasi. Hampir kemudian kecil sekali pasangan Ganjar Mahfud ini meraih dominan di sejumlah wilayah. Jadi efek Jokowi itu real, gitu, ya. Kekuatan Jokowi efek itu ada, real, dan memang itu yang mendapat dampaknya ini memang PDIP dan pasangan Ganjar Mahfud, gitu. Oke, baik, kita sekarang bergeser berarti ke Pileg. Iya. Untuk Pileg berbeda dengan Pilpres, PDI justru unggul, Mas Yohan. Tapi berarti kalau seperti ini
bicara mengenai pemilih loyal PDIP berarti hampir sama seperti tahun 2019 atau bagaimana? Iya, kalau kita lihat tadi ya, fenomena split voting, orang tetap milih PDIP, tapi belum tentu mereka memilih Ganjar tadi ya, fenomena. Pilpres, ya. Jadi memang lebih loyalnya ke partai gitu ya. Kalau kita lihat hitung cepat Kompas kan PDIP masih relatif lebih unggul ya, 17%. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya, meskipun selisih 2% dengan angka yang diperoleh PDIP di pemilu 2019 yang 19%. Sekarang 17%, beberapa lembaga lain juga ada yang 18%. Artinya kalau kita baca tidak ada perubahan cukup mencolok secara nasional suara PDIP. Meskipun di wilayah hal yang sama di wilayah Jawa Tengah ya, basisnya masih dominan juga 26% itu PDIP gitu. Di bawahnya kemudian Gerindra, Golkar dan PKB gitu. Artinya memang secara partai kelembagaan PDIP relatif sukses mempertahankan dominasinya, tapi secara elektoral di pemilihan presiden ini yang kemudian terdistrak dari salah satu faktor yang bisa menggerus itu adalah fenomena Pak Jokowi. Jadi memilih orang itu memang cenderung orang sisi emosionalnya lebih labil ya dibandingkan memilih partai. Memilih partai itu kan loyalitasnya lebih tinggi kita ya. Di situ kelembagaan, value, nilai partai itu lebih tinggi dibandingkan memilih orang. Ini bisa kita lihat kenapa pengaruh Pak Jokowi juga tidak terjadi di PSI misalnya ya. Kalau kita lihat hitung cepat kita, PSI dengan meskipun mempertimbangkan sampling error 1% misalnya, PSI pun belum sampai mampu 4%. Artinya peluang PSI lolos parlemen, lolos ambang batas parlemen, masuk Senayan, DPR RI kecil kemungkinan gitu ya. Jadi efek Pak Jokowi lebih kuat di capres dibandingkan di partai. Meskipun kita harus jujur, sebelum PSI di-endorse atau mengendorse, mempersonifikasikan Pak Jokowi, melekatkan diri lembaganya PSI itu ke Pak Jokowi, itu kan rata-rata di survei kita kan 0-1% ya. Ini kan 2,8%. Jadi sebenarnya ada efeknya, cuma memang tidak sesignifikan ketika fenomena Pilpres. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama Direktur Eksekutif Puskapol UI, Huriah, untuk membahas terkait dengan jalannya pemilu 2024. Melihat hasil hitung cepat dari quick count ya berarti ya, untuk Pilpres 2024 dan juga Pileg 2024 ini tanggapannya seperti apa, Mbak? Kalau lihat hasilnya sebenarnya nggak kaget-kaget banget gitu ya, karena memang sudah diprediksi dan kelihatan kan hasil-hasil survei sebelumnya memang memperlihatkan popularitas pasangan calon nomor 2 ya, Prabowo Gibran itu kan memang selalu di atas gitu ya dari dua pasangan calon lainnya gitu ya. Itu kan ada banyak faktor saya kira ya. Ada faktor soal bagaimana kedekatan gitu ya, perasaan kedekatan mereka dengan figur, lalu juga kemasan kampanye. Kita tahu paslon nomor 2 misalnya kampanyenya begitu masif, lalu juga slogan yang mereka usung gitu ya soal keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Dan kita tahu faktor Pak Jokowi ini kan nggak bisa dianggap remeh gitu ya, karena Jokowi adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang saya kira menikmati approval rate yang sangat tinggi, meskipun ada banyak isu, ada banyak persoalan, ada banyak kritikan-kritikan gitu ya terhadap pemerintahannya Pak Jokowi, terutama di periode kedua. Tapi kalau misalnya bicara mengenai jalan ke depannya, apakah 01 dan 03 ini mungkin bergabung dengan pemerintahan? Nah, ini menarik nih Mas El, kita bicara soal bagaimana logika, bagaimana perilaku antara politik elit dengan politik massa. Ya, ada kecenderungan ya model kabinet koalisi yang terbangun di Indonesia itu kan selalu kabinet yang besar. Ya, pemimpin yang terpilih, presiden yang terpilih, berapa besar pun suara mereka nggak akan merasa percaya diri tanpa harus merangkul sebanyak-banyaknya kelompok elit. Itu yang terjadi misalnya kita lihat saja di periode kedua Pak Jokowi ya kan. Pak Jokowi calon petahana yang menang, tetapi ketika dia terpilih di 2019 dia kok sampai harus gitu ya merangkul partai politik yang sebelumnya berlawanan dengan dia di Pilpres gitu ya. Itu jadi satu. Kita lihat di politik elitnya yang selalu cenderung bekerja sama.
Yang kedua, politik massa itu justru jauh lebih berbeda. Massa itu jauh lebih keras gitu ya. Politik kaula itu kan selalu diwarnai dengan konflik, perseteruan gitu ya, perang yang tidak berkesudahan gitu ya. Jadi kalau kita lihat sejarah politik zaman dulu gitu ya, politik Jawa gitu ya. Nah, di 2019 ketika polarisasi masih terus kuat, efeknya kan kita rasakan sampai sekarang sebenarnya gitu ya. Residu politik identitas, kemudian juga residu pilkada 2017, pilpres 2014 dan 2019 masih terus terasa gitu ya. Nah, menarik. Bicara mengenai lembaga legislatif, ini kan kita mungkin kalau bicara terkait dengan pilpres sekarang mungkin yang sedang berada di depan itu adalah pasangan 02. Ya, betul. Sementara di legislatif, PDI Perjuangan masih tetap menjadi yang menguasai sejauh ini di legislatif, dan mungkin Gerindra berada di bawah PDI Perjuangan. Dari Mbak Huria sendiri, apakah ini sebuah anomali melihat dari hasil hitung cepat? Sebenarnya nggak anomali ya kalau saya melihatnya. Pertama, karena memang logika perilaku memilih masyarakat Indonesia itu kan tidak pernah inline antara pilihan presiden atau bahkan pilihan gubernur, pilihan wali kota gitu ya, dengan pilihan partai politik. Jadi nggak pernah sejalan tuh. Kita bisa lihat misalnya ya 2004 ya, ketika SBY memenangkan pilpres gitu kan, suaranya Demokrat berapa? Hanya 7% ya kan. Bahkan ketika SBY menang lagi, suara Demokrat hanya 20%. Jadi selalu ada logika yang berbeda. Orang itu begitu independen gitu ya, ketika memilih dia tidak otomatis memilih partai A, maka dia akan mengusung pilihan partai yang pilihan presiden yang sama gitu ya. Ketika Jokowi memenangkan pilpres di 2014 dan 2019, suara dia jauh lebih besar daripada PDIP gitu ya. Sementara Ganjar sepanjang sejarahnya ya, ketika dia memenangkan Pilgub Jateng, suara dia tidak pernah lebih besar daripada PDIP. Gitu. Jadi memang berat gitu ya buat Ganjar mendapatkan suara yang lebih banyak daripada PDIP gitu ya. Nah, faktor Pak Jokowi lagi-lagi kemudian saya kira menjadi game changer gitu ya. Popularitas yang dia dapatkan selama 10 tahun pemerintahannya itu ternyata berdampak justru gitu ya. Efek ekor jasnya justru adalah Jokowi ke koalisi 02. Kalau seandainya sudah selesai penghitungan suara, otomatis 02 nanti akan naik, dan untuk legislatif ini akan dipimpin lebih banyak diisi oleh PDI Perjuangan. Melihat dari sini, apakah sekiranya PDI Perjuangan ini akan bergabung kepada kekuasaan ataukah akan tetap menjadi oposisi, Mbak Hur? Menurut saya akan sangat baik gitu ya, dan nampaknya juga arahnya sejauh ini ya, minimal yang saya dengar dari beberapa politisi PDIP, langkah yang akan diambil kemungkinan besar adalah oposisi gitu ya. Ini kan problemnya lagi-lagi pada figur Megawati gitu ya. Ini udah ibaratnya apa ya, jembatannya udah diputus gitu loh Mas ya, jembatannya udah dibakar, udah kepalang tanggung. Pak Jokowi sudah membakar jembatan yang menghubungkan antara dia dengan Megawati. Tapi bukan berarti upaya untuk menarik PDIP nggak ada. Saya sih yakin ya Pak Prabowo gitu ya, apalagi kemudian di belakangnya ada Pak Jokowi, pasti akan berusaha menarik sebanyak mungkin ya partai-partai dari 01 dan 03 untuk masuk ke dalam pemerintahan. Yang justru kayaknya nih ya lebih berpotensi masuk di koalisi pemerintahan nantinya itu adalah Partai Nasdem dan Partai PKB. Nah, ini yang justru malah agak mengkhawatirkan menurut saya gitu, ketimbang PDIP atau misalnya PKS. Saudara, sejumlah dugaan kecurangan di pemilu 2024 masih jadi perbincangan. Akankah dugaan kecurangan terbukti? 60 menit special report segera kembali. Yang diterima di webnya Jaga Pemilu selama 3 hari terakhir ini, mulai dari H-1 kemarin hari pencoblosan sampai sekarang, jumlah pelaporan itu melonjak. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Nyeri otot nih, dengerin Masil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan.
Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan pijaka, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Alam bawa kebaikan. Batuk. Kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Partai koalisi dari Pak Prabowo ini belum mencapai 50% ya. Artinya butuh koalisi, Mbak Sarah. Sudah dibicarakankah itu? Kita nggak menutup kemungkinan itu. Bicara soal PDIP, ya kan sudah lama biasa ada sebagai oposisi. Masih akan melakukan itu sekarang. Nilu, Senin 19 Februari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Eksplorasi eksotika bumi cendrawasih. Keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Yang hanya dapat ditemui di wilayah Kepala Burung Papua. Mahkota Permata Papua. Mulai 24 Februari. Pukul 10 pagi di Kompas TV. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, maraknya laporan dugaan kecurangan mencuat pasca pemungutan suara pemilu 2024. Lalu apa yang bisa masyarakat lakukan untuk mengawal hasil pemilu 2024? Saudara, saat ini saya sudah bersama Sekretaris Perkumpulan Jaga Pemilu, Bapak Luki Jani, untuk membahas terkait dengan kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi selama pemilu 2024. Selamat siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Luki, mungkin bisa kita langsung bicarakan terkait dengan kecurangan. Kita bilangnya kecurangan karena ini mungkin terjadi juga dan ramai di media sosial. Sampai sejauh ini, Pak, bagaimana? Ya, jadi dari pelaporan masyarakat yang diterima di webnya Jaga Pemilu selama 3 hari terakhir ini, mulai dari H-1 kemarin hari pencoblosan sampai sekarang, jumlah pelaporan itu melonjak. Ya. Jika sebelumnya pada masa kampanye kami menerima total kurang lebih 150 laporan dugaan pelanggaran, pada 3 hari terakhir ini kami sudah menerima hampir 300 laporan pelanggaran dari publik, dan ini tentu saja harus menjadi catatan kita. Baik, kalau misalnya bicara mengenai pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat, kebanyakan terkait apa nih, Pak?
Jadi bervariasi ya pelaporan yang diberikan masyarakat ke Jaga Pemilu. Yang pertama tentu berkaitan dengan administrasi. Misalkan pemilih tidak mendapatkan surat undangan, pemilih tidak terdaftar di DPT, ataupun kemudian pemilih pada saat datang ke TPS mereka harus mengantri lama dan seterusnya. Ataupun surat suara yang diberikan itu tertukar atau surat suara yang diberikan dalam kondisi yang invalid ya. Jadi itu hal yang sifatnya administratif. Hal yang sifatnya kemudian terkait dengan perhitungan rekapitulasi suara juga ada. Misalkan petugas di KPPS itu salah menginput, salah mencatat pada saat mereka menteli di form C hasilnya yang ada di kertas plano, itu juga terjadi. Tapi pelanggaran yang cukup serius